Aku rela menikah dengan bule lumpuh anak majikanku demi membalas kebaikan. Ternyata suamiku sangat menyayangi aku dan keluargaku. Dia bahkan rela mengatasnamakan seluruh hartanya dengan namaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Ayu, dan aku lahir di sebuah desa kecil yang terpencil di kaki Gunung Merapi. Bukan desa yang punya pemandangan indah atau udara sejuk, tapi desa yang penuh perjuangan. Tanah kami kering, panen sering gagal, dan setiap keluarga hidup dalam bayang-bayang utang. Sejak kecil, aku sudah terbiasa melihat keringat orang tuaku menetes demi sesuap nasi. Senyum mereka jarang kulihat, seringnya hanya kerutan cemas di dahi. Aku anak sulung dari 4 bersaudara. Beban itu, entah bagaimana, sudah terpahat di pundakku sejak aku bisa memahami apa itu kemiskinan. Adik-adikku masih kecil-kecil, mata mereka polos, dan aku ingin mereka bisa merasakan pendidikan yang layak, punya impian yang tak dibatasi oleh angka di buku utang. Aku tahu, satu-satunya cara untuk memutus rantai kemiskinan ini adalah dengan pergi ke kota, mencari pekerjaan yang lebih baik. Orang tuaku awalnya ragu. "Nak, kamu masih muda. Bagaimana nanti di kota sendirian?" kata ibu, suaranya bergetar. Tapi aku bersikeras. Aku sudah tamat SMA, dan aku tahu kemampuanku. Aku bisa bekerja keras, dan aku rela melakukan apa saja asalkan itu halal. Akhirnya, dengan restu berat hati dan uang saku seadanya hasil pinjaman sana-sini, aku berangkat ke Jakarta. Jakarta, sebuah kota raksasa yang menyambutku dengan asap knalpot, hiruk-pikuk klakson, dan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Aku merasa seperti butiran debu di tengah badai. Pekerjaan pertama yang kudapatkan adalah menjadi asisten rumah tangga. Ya, mungkin tidak terdengar mulia, tapi bagiku ini adalah permulaan. Gaji yang kudapatkan, meskipun kecil, sudah cukup untuk makan dan sedikit ditabung untuk dikirim pulang. Aku tinggal di kamar kecil yang sempit, berbagi dengan beberapa art lain, tapi aku tak pernah mengeluh. Setiap malam, setelah lelah bekerja, aku akan menghitung uang recehan yang terkumpul, membayangkan senyum adik-adikku saat menerima kiriman dariku. Beberapa bulan berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan ritme kota. Aku berganti-ganti majikan, mencari yang gajinya sedikit lebih baik, sampai akhirnya aku mendengar kabar tentang keluarga ekspatriat yang sedang mencari art. Mereka adalah keluarga Smith. Aku datang untuk wawancara dengan jantung berdebar. Rumah mereka bak istana, jauh dari bayanganku. Halamannya luas, dengan taman yang tertata rapi, dan di dalamnya, perabotannya terlihat mewah namun tetap nyaman. Mrs. Smith, seorang wanita parubaya dengan rambut pirang bergelombang dan senyum hangat, menyambutku. Ia tidak seperti majikan-majikan sebelumnya yang cenderung dingin dan formal. Ia berbicara dengan suara lembut, menanyakan tentang keluargaku, tentang mimpiku. Aku menceritakan semuanya, tentang utang orang tuaku, tentang keinginan adik-adikku untuk sekolah. Matanya menunjukkan simpati yang tulus. "Ayu, kamu gadis yang baik dan pekerja keras. Kami senang bisa membantumu," katanya di akhir wawancara. Dan benar saja, kebaikan mereka melebihi dugaanku. Keluarga Smith tidak hanya menggajiku dengan layak, tapi mereka juga memberiku fasilitas yang tak pernah kubayangkan. Kamarku sendiri, makanan yang enak, dan yang paling penting, mereka memperlakukanku bukan seperti art, melainkan bagian dari keluarga. Mr. Smith, seorang pria tinggi dengan kacamata, selalu menyapa dengan ramah dan menanyakan kabarku setiap pagi. Mrs. Smith sering mengajakku berbicara, menanyakan apa yang kusukai, bahkan memberiku buku-buku berbahasa Inggris untuk belajar. Mereka bahkan tahu tentang utang keluargaku, dan tanpa kuminta,
Mereka memberikan sebagian gajiku di awal untuk melunasi utang orang tuaku. Aku tak bisa menahan tangis saat mendengar kabar itu dari ibu di telepon. Beban yang selama ini menghimpit pundakku, sedikit demi sedikit terangkat. Aku sangat bersyukur. Di tengah kerasnya Jakarta, aku menemukan secercah harapan. Keluarga Smith adalah malaikat penyelamatku. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan membalas kebaikan mereka dengan kesetiaan dan kerja kerasku. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan mencari jalan. Kehidupan di rumah keluarga Smith terus berjalan seperti mimpi indah yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku bangun dengan hati ringan, siap menjalankan tugasku. Aroma kopi segar di pagi hari, disusul suara Mr. Smith membaca koran dan Mrs. Smith yang sibuk dengan tanaman hiasnya, menciptakan melodi rutinitas yang menenangkan. Rumah yang begitu besar itu terasa hidup berkat interaksi kami. Mr. dan Mrs. Smith tak pernah absen menyapa, menanyakan kabarku, bahkan sesekali mengajakku berbincang di dapur saat aku menyiapkan sarapan. Mereka sering berbagi cerita tentang masa muda mereka, perjalanan keliling dunia, dan impian sederhana mereka untuk masa pensiun. Rasanya seperti memiliki orang tua kedua, yang begitu perhatian dan menyayangi. Kebahagiaan dan rasa syukur ini tak pernah lepas dari hatiku. Namun, di balik kemewahan dan kehangatan yang terpancar dari pasangan Smith, ada satu sudut rumah yang selalu terasa sepi, bahkan dingin. Itu adalah sayap kanan rumah, tempat di mana Daniel, putra semata wayang keluarga Smith, tinggal. Sayap itu seringkali gelap, jendelanya tertutup gorden tebal, dan aku jarang sekali melihatnya. Ia adalah sebuah misteri bagiku, sebuah bayangan yang nyaris tak kasat mata di rumah sebesar ini. Aku hanya tahu dia adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri, dan baru pulang beberapa bulan belakangan. Sebelumnya, aku tidak pernah tahu bahwa mereka memiliki anak. Daniel tidak seperti orang tuanya yang ramah dan terbuka. Ia sangat tertutup dan pendiam. Aku hanya melihatnya sekilas, biasanya saat ia akan pergi atau pulang dari kampusnya, atau kadang-kadang saat ia muncul untuk makan malam bersama orang tuanya, meskipun itu sangat jarang. Perawakannya tinggi, dengan rambut pirang kecoklatan yang selalu terlihat sedikit berantakan, dan mata biru yang kadang terlihat kosong, seolah tatapannya menembus diriku tanpa benar-benar melihat. Ia jarang tersenyum, dan ekspresinya selalu datar, nyaris tanpa emosi. Jika berpapasan denganku di lorong, ia hanya akan mengangguk kecil, atau bahkan tidak sama sekali. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, dan aku sering merasa canggung setiap kali berpapasan dengannya. Rasanya ada jurang tak terlihat yang memisahkan kami, sebuah penghalang tak kasat mata yang terbuat dari kesunyiannya. Mr. dan Mrs. Smith juga jarang membicarakan Daniel secara langsung kepadaku. Jika mereka membicarakannya, itu selalu dalam nada yang sedikit sedih, seolah ada beban tak terucap di hati mereka. Aku sering mendengar bisik-bisik mereka di malam hari, saat mereka pikir aku sudah tidur atau tidak mendengar. Frasa seperti, Daniel, masa depannya, kondisinya, dan sulit menerima, sering terselip dalam percakapan mereka, yang selalu diakhiri dengan desahan panjang dan tatapan khawatir. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan aku tidak berani bertanya. Aku tahu posisiku sebagai Art, dan mencampuri urusan pribadi majikan bukanlah tugasku, meski rasa ingin tahu itu sering menggerogoti pikiranku. Rutinitas harian Daniel juga sangat berbeda dari orang tuanya. Sementara Mr. dan Mrs. Smith disibukkan dengan pekerjaan atau kegiatan sosial mereka, Daniel lebih banyak menghabiskan waktunya di kamarnya. Aku sering melihatnya keluar hanya untuk sekadar mengambil minum di dapur, atau kadang-kadang pergi ke halaman belakang untuk duduk di bawah pohon tua yang rindang, tapi ia selalu sendiri. Tidak ada teman yang datang berkunjung, tidak ada tawa yang riuh yang terdengar dari sayapnya seperti layaknya pemuda sebayanya. Hanya kesunyian yang mencekam. Bahkan, suara musik atau aktivitas apapun dari kamarnya nyaris tak pernah terdengar. Suatu sore yang cerah,
Aku sedang membersihkan ruang tamu. Jendela besar menghadap ke taman belakang, dan dari sana aku bisa melihat Daniel sedang duduk di bangku batu, menatap kosong ke arah kolam ikan koi yang berwarna-warni. Punggungnya terlihat begitu tegar, namun entah mengapa, aku bisa merasakan ada kesedihan mendalam yang memancar darinya. Ia seperti patung, tak bergerak, tak berkedip, bahkan saat seekor kupu-kupu hinggap di dekatnya. Ada sesuatu yang janggal, sebuah aura kepedihan yang menyelimutinya, tapi aku tidak bisa mendefinisikannya dengan pasti. Aku hanya bisa mengamati dari jauh, dengan hati yang sedikit perih. Hati kecilku bertanya-tanya, apa yang membuat seorang pemuda tampan, yang berasal dari keluarga berada dan memiliki segalanya, seperti Daniel, begitu menyendiri dan murung? Apa yang membuat kedua orang tuanya begitu khawatir dan menyimpan rahasia tentang dirinya? Aku ingin tahu, ingin mengulurkan tangan, ingin menawarkan bantuan, tapi aku tahu itu bukan tempatku. Aku hanya Ayu, Art mereka, yang kebaikan hatiku sudah dibalas lunas. Aku harus tetap menjaga batas. Di balik dinding rumah megah itu, di antara gelak tawa Mr. dan Mrs. Smith yang sesekali terdengar dan keriangan yang mereka tunjukkan, tersimpan sebuah misteri yang perlahan-lahan mulai menyelimuti diriku. Sebuah bayangan kelabu yang menyelubungi sosok Daniel. Seolah ia hidup di dunianya sendiri yang terpisah, sebuah penjara tak terlihat. Aku tidak tahu bahwa misteri inilah yang kelak akan mengubah seluruh kehidupanku, membawa hubungan kami ke sebuah titik yang tak pernah terbayangkan. Sebuah takdir yang akan mengikat kami dalam cara yang paling tak terduga. Rutinitas di rumah keluarga Smith terus berputar dalam putaran yang anggun, bak roda gigi jam tangan mewah yang terus berdetak. Aku semakin merasa nyaman dengan peranku, seperti sehelai daun yang menemukan akarnya di tanah yang subur. Rasa syukurku terhadap kebaikan Mr. dan Mrs. Smith tak pernah surut. Justru terus bersemi setiap kali aku melihat senyum puas mereka. Setiap kiriman uang yang kubuat untuk keluargaku di desa selalu dibarengi dengan cerita tentang betapa baiknya majikanku, betapa beruntungnya aku menemukan mereka. Suara riang adik-adikku yang kini bisa bersekolah, bahkan punya seragam baru yang rapi, adalah bahan bakar bagiku untuk terus bekerja keras. Surat-surat tulisan tangan ibu yang berisi ucapan terima kasih dan doa selalu kubaca berulang kali, menghapus penat setelah seharian bekerja. Namun, di tengah harmoni yang nyaris sempurna itu, bayangan Daniel tetap menjadi misteri yang mengusik pikiranku. Aku sesekali menangkap bisikan Mr. dan Mrs. Smith yang terdengar semakin sering dan semakin intens, seperti desiran angin yang membawa pesan penting. Kata-kata seperti kondisi Daniel, perubahan, masa depan, dan kecelakaan mulai muncul, terangkai seperti potongan teka-teki yang belum lengkap, namun semakin jelas mengarah pada sesuatu yang serius. Ada nada keputusasaan yang semakin kentara dalam suara mereka, sebuah beban yang tak mampu lagi mereka sembunyikan. Suatu malam yang hening, aku sedang menyiapkan teh hangat di dapur. Suara gemericik air mendidih dan denting sendok yang mengaduk gula adalah satu-satunya suara selain bisikan angin di luar. Pintu ruang keluarga sedikit terbuka, dan aku mendengar suara Mrs. Smith terisak. Bukan isakan pelan, tapi tangis yang tersedak, penuh kepedihan. Mr. Smith berusaha menenangkannya, memeluk bahu istrinya, tapi suaranya sendiri terdengar sangat berat, nyaris pecah. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Robert, lirih Mrs. Smith, suaranya tercekat. Daniel semakin terpuruk. Dia menolak terapi. Dia tidak mau bertemu siapapun, bahkan teman-teman lamanya. Dokter bilang kita harus lebih aktif, lebih memberinya semangat untuk hidup. Aku tahu, sayang. Aku juga khawatir. Kecelakaan itu menghancurkan segalanya. Bukan hanya fisiknya, tapi juga jiwanya, jawab Mr. Smith, dengan nada yang begitu putus asa hingga membuat hatiku mencelos. Kecelakaan? Jadi, ada kecelakaan yang menimpa Daniel? Rasa ingin tahu dan simpati bercampur aduk di dadaku. Aku tahu aku tidak seharusnya menguping,
Tapi percakapan itu begitu menyayat hati, terlalu pilu untuk tidak didengarkan. Aku mendengar Mrs. Smith melanjutkan, "Aku hanya ingin Daniel kembali seperti dulu. Aku ingin dia bahagia lagi. Tapi bagaimana? Dia bahkan tidak mau keluar dari kamarnya kecuali terpaksa, dan itu pun hanya untuk hal-hal yang sangat penting." Keesokan harinya, suasana di rumah terasa lebih tegang dan sunyi. Mr. dan Mrs. Smith terlihat lebih pucat, mata mereka sembab, tanda bahwa malam sebelumnya dihabiskan dengan air mata dan kecemasan. Mereka mencoba bersikap biasa di depanku, tersenyum tipis, tapi aku bisa merasakan aura kesedihan yang pekat menyelimuti mereka. Aku melihat Mrs. Smith masuk ke kamar Daniel beberapa kali, membawa nampan makanan yang ditata rapi, mencoba membujuknya makan, tapi tak lama kemudian ia akan keluar lagi dengan wajah yang lebih murung. Nampan itu seringkali kembali ke dapur dengan makanan yang nyaris tak tersentuh, tanda penolakan Daniel. Aku mulai melihat Daniel lebih sering, meskipun dari jauh. Ia akan duduk di bangku taman, masih dengan tatapan kosongnya yang menghantui. Kadang, aku melihat Mr. Smith mencoba mengajaknya berbicara, duduk di sampingnya, meletakkan tangan di bahunya, mencoba menjalin komunikasi yang sulit. Tapi Daniel hanya akan diam, tak bereaksi, bagai patung yang tak bernyawa. Ia seperti terperangkap dalam dunianya sendiri. Sebuah penjara tak terlihat yang ia ciptakan setelah kecelakaan itu. Ada satu hal lagi yang menarik perhatianku, yang semakin menguatkan firasat burukku. Sejak percakapan tentang kecelakaan itu, cara Daniel bergerak terlihat berbeda. Ia tidak lagi berjalan bebas dan tegap seperti yang kulihat di awal kedatanganku. Ia sering berpegangan pada dinding saat berjalan, atau membutuhkan bantuan pegangan tangga jika ingin naik ke lantai atas. Bahkan, kadang aku melihat sebuah kursi roda terparkir rapi di dekat pintu kamarnya, meskipun aku belum pernah melihat Daniel menggunakannya. Sebuah pikiran gelap mulai merayapi benakku, sebuah gambaran yang ingin kuhalau, tapi terus-menerus muncul. Apakah Daniel? Mungkinkah? Perlahan, kebenaran mulai tersingkap, bukan dari perkataan langsung, melainkan dari potongan-potongan observasi dan bisikan lirih yang tak sengaja kudengar. Mr. dan Mrs. Smith semakin sering membawa Daniel keluar, mungkin untuk terapi, karena ia selalu tampak lebih lelah dan lesu saat kembali. Aku melihat sorot mata putus asa yang semakin dalam di mata kedua majikanku, tatapan yang memohon pertolongan, namun tak tahu harus meminta kepada siapa. Mereka adalah orang baik, yang selalu berjuang mati-matian untuk kebahagiaan putra mereka. Hati kecilku ingin sekali membantu, ingin meringankan beban mereka, tapi apa yang bisa kulakukan? Aku hanyalah Art, yang bahkan tidak punya keberanian untuk bertanya langsung tentang kondisi Daniel. Takut jika pertanyaanku malah menambah beban mereka. Bisikan angin perubahan itu semakin kuat, membawa firasat tak enak yang menggetarkan batok jantungku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku merasakan ada sesuatu yang besar akan segera datang. Sebuah pengorbanan mungkin akan diminta, sebuah ujian atas kesetiaan dan kebaikan hatiku, yang mungkin akan mengubah seluruh jalan hidupku, jauh melebihi apa yang bisa kubayangkan. Ketegangan itu terasa menusuk, mengaburkan kehangatan rumah Smith yang selama ini menjadi pelindungku. Firasatku ternyata benar. Ketegangan yang menyelimuti keluarga Smith mencapai puncaknya beberapa hari kemudian. Tepat di sebuah sore yang mendung, seolah alam pun turut berduka. Aku baru saja selesai membersihkan kamar utama saat Mrs. Smith memanggilku ke ruang tamu. Suara panggilannya lebih lembut dari biasanya, namun terselip nada berat yang membuat jantungku berdebar. Wajahnya terlihat sangat lelah, dengan lingkaran hitam samar di bawah matanya yang indah, tanda malam-malam tanpa tidur. Mr. Smith duduk di sampingnya di sofa besar, memegang tangannya erat, raut wajahnya juga menunjukkan kesedihan yang mendalam yang tak bisa lagi disembunyikan. Mereka berdua menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada harapan, ada keputusasaan, dan ada semacam permohonan yang tak terucap. "Ayo," Mrs. Smith memulai,
Suaranya pelan dan bergetar, nyaris seperti bisikan angin. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus kami beritahukan kepadamu. Sesuatu yang telah lama membebani pikiran kami. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan setiap ons kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Seperti yang mungkin sudah kamu sadari atau rasakan, Daniel, putra kami, dia tidak baik-baik saja. Aku mengangguk perlahan. Hatiku berdegup kencang, membenarkan firasat yang sudah berkecamuk dalam benakku sejak lama. Selama ini, aku hanya bisa menebak, namun kini, kebenaran akan terkuak. Beberapa bulan lalu, tepat setelah dia lulus dan baru saja pulang dari kuliahnya di luar negeri, dia mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah di jalan tol. Lanjut Emer Smith, suaranya serak dan tercekat. Dia kritis untuk waktu yang sangat lama. Nyaris 3 minggu. Kami hampir kehilangannya. Ayu. Suaranya bergetar di akhir kalimat, menunjukkan betapa besar trauma yang mereka alami. Mrs. Smith melanjutkan, matanya berkaca-kaca. Dia selamat, berkat mukjizat. Kami tidak tahu bagaimana Tuhan masih memberinya kesempatan. Tapi kecelakaan itu merenggut kemampuan kakinya. Daniel lumpuh. Ayu. Dia tidak bisa berjalan lagi. Syaraf tulang belakangnya rusak parah. Kata-kata itu menghantamku seperti gelombang besar yang menerjang pantai. Lumpuh. Sebuah kata yang begitu singkat, namun begitu berat maknanya. Pikiran gelap yang selama ini kuhalau, yang kubangun dari potongan-potongan observasi dan bisikan yang tak sengaja kudengar, kini menjadi kenyataan yang pahit. Aku menatap mereka, tak bisa berkata-kata, lidahku keluh. Rasanya sesak di dadaku, bukan karena jijik atau takut, melainkan karena simpati yang mendalam. Bagaimana mungkin seorang pemuda aktif dan cemerlang seperti Daniel harus menghadapi kenyataan sekejam itu di awal masa dewasanya? Bagaimana bisa takdir sebegini kejamnya? Ini sangat sulit bagi kami. Ayu, Mrs. Smith melanjutkan. Isakannya mulai terdengar. Dan lebih sulit lagi bagi Daniel. Dia sangat terpukul. Jiwanya hancur. Dia merasa hidupnya hancur. Tidak ada lagi harapan. Dia menolak semua upaya kami, menolak untuk menerima kondisinya, menolak untuk melanjutkan hidupnya. Dia hanya ingin mengurung diri di kamarnya, dalam kesendiriannya. Aku menatap mereka bergantian. Mata mereka penuh keputusasaan. Emer Smith menghela napas panjang. Sebuah beban berat terasa di pundaknya. Kami sudah mencoba segala cara. Kami telah membawa dia ke dokter terbaik di seluruh dunia. Terapi fisik paling canggih, psikolog ternama, bahkan motivator. Tapi dia tidak mau membuka diri. Dia kehilangan semangat hidupnya. Kami melihatnya layu setiap hari, dan kami tidak sanggup. Kami hanya ingin Daniel punya semangat lagi, Mrs. Smith menambahkan, suaranya pecah. Kami hanya ingin dia punya seseorang yang bisa menemaninya, yang bisa merawatnya dengan tulus, tanpa merasa kasihan atau iba. Seseorang yang bisa membuatnya merasa berharga lagi, merasa dicintai, dan punya alasan untuk bangun setiap pagi. Kemudian, Emer Smith mencondongkan tubuhnya sedikit ke arahku, tatapannya memohon. Penuh permohonan yang tak bisa kusangkal. Ayu, selama ini kamu sudah seperti keluarga bagi kami. Kamu gadis yang baik, tulus, jujur, dan pekerja keras. Kami melihat bagaimana kamu merawat rumah ini dengan penuh kasih sayang. Bagaimana kamu memperlakukan kami seperti orang tuamu sendiri. Kami tahu ini permintaan yang sangat besar. Mungkin gila. Tapi kami tidak tahu harus meminta pada siapa lagi. Kami telah mempertimbangkan ini dengan sangat matang. Ia berhenti sejenak, menelan ludah, air mukanya menunjukkan ketegangan yang amat sangat. Kami ingin kamu menikah dengan Daniel. Dunia seakan berhenti berputar. Udara di ruangan itu menipis, menjadi sangat berat. Kata-kata itu, menikah dengan Daniel, menggema di kepalaku, berputar-putar seperti badai. Pernikahan? Dengan Daniel?
Bule lumpuh yang bahkan belum pernah kuajak bicara lebih dari sekadar anggukan atau sapaan singkat? Ini bukan lagi tentang pekerjaan, bukan lagi tentang melunasi utang keluarga yang sudah lunas. Ini adalah sebuah permintaan yang jauh melampaui batas kewajibanku sebagai art, sebuah permintaan yang akan mengubah seluruh hidupku. Wajah Mr. dan Mrs. Smith terlihat penuh harap, sekaligus putus asa. Aku melihat betapa besar cinta mereka kepada putra semata wayang mereka, dan betapa mereka berjuang mati-matian untuk kebahagiaannya. Aku melihat ketulusan di mata mereka, sebuah kejujuran yang tak bisa diragukan. Dan entah mengapa, aku tidak bisa merasa marah atau tersinggung. Yang ada hanyalah sebuah perasaan campur aduk yang hebat, terkejut yang luar biasa, bingung yang mendalam, dan sebuah kehangatan aneh yang muncul dari lubuk hatiku, rasa simpati yang meluap. Aku tidak langsung menjawab. Pikiranku kalut, berputar-putar mencari jawaban. Bagaimana dengan keluargaku di desa? Apa kata orang nanti jika aku, Ayu dari desa kecil, tiba-tiba menikah dengan seorang bule lumpuh yang tak kukenal? Apakah ini akan menjadi aib atau berkah? Tapi, di sisi lain, aku ingat semua kebaikan mereka, semua bantuan yang tak terhingga yang telah mereka berikan. Mereka telah mengangkat keluargaku dari jurang kemiskinan. Bahkan kini adik-adikku bisa bersekolah tinggi. Mereka telah memberiku harapan dan kehidupan yang lebih baik. Ini mungkin satu-satunya cara bagiku untuk membalas budi yang tak ternilai harganya. Sebuah pengorbanan terbesar yang bisa kuberikan untuk orang-orang yang telah menjadi malaikatku. Aku melihat tatapan sendu Mrs. Smith. Ada air mata yang menggenang di pelupuk matanya, siap tumpah. Ada bisikan hati yang mengatakan, ini adalah kesempatanmu, Ayu. Kesempatan untuk membalas kebaikan yang tak terhingga, untuk menjadi cahaya bagi keluarga yang telah menjadi cahayamu. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati, membulatkan tekad. Ini akan menjadi jalan yang sangat sulit, penuh dengan tantangan yang tak terduga. Tapi jika ini bisa membuat mereka bahagia, dan Daniel kembali memiliki semangat untuk hidup, aku akan melakukannya. Udara di ruang tamu terasa begitu hening setelah permintaan Mrs. Smith. Kata, menikah, masih bergaung di telingaku, berputar-putar di benakku seperti mantra yang tak bisa berhenti. Kata itu bercampur dengan gambaran Daniel yang duduk termangu di taman, sorot matanya yang kosong, dan beban tak terlihat yang membalut tubuhnya. Pikiranku berputar kencang, menimbang-nimbang antara kebaikan tak terhingga yang telah kuterima dari keluarga Smith dan beban besar, nyaris tak terbayangkan, dari permintaan ini. Aku tahu ini adalah titik balik, sebuah persimpangan jalan yang akan menentukan seluruh alur hidupku, membawaku jauh dari impian sederhana yang selama ini kubangun. Aku menatap mata Mr. dan Mrs. Smith. Di sana kulihat bukan hanya keputusasaan yang mendalam, tapi juga harapan yang begitu rapuh, bergantung sepenuhnya padaku. Mereka adalah orang-orang yang telah menjadi pelindung bagiku di kota besar yang kejam ini, yang telah mengangkat martabat keluargaku dari lilitan utang, dan memberiku kesempatan untuk bermimpi. Bagaimana bisa aku menolak mereka? Setelah semua yang mereka berikan? Sebuah rasa tanggung jawab yang mendalam, yang tak bisa diukur dengan uang, mengikatku. Ini bukan lagi sekadar utang materi yang sudah lunas, tapi utang budi yang tak terbayar, yang kini meminta sebuah balasan yang jauh lebih besar. Maaf, Tuan, Nyonya. Suaraku terdengar serak, tercekat di tenggorokan, nyaris tak terdengar. Aku menelan ludah, mengumpulkan setiap tetes keberanian yang kupunya. Beri saya waktu sejenak untuk memikirkan ini. Mrs. Smith mengangguk cepat, wajahnya sedikit melunak, seolah memahami badai yang sedang berkecamuk di dalam diriku. Tentu, Ayu. Kami mengerti ini sangat mendadak dan besar. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Pikirkan baik-baik, jangan terburu-buru. Aku beranjak dari ruang tamu, melangkah pelan menuju kamarku. Setiap langkah terasa berat, seolah membawa beban dunia di pundakku.
Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang, memejamkan mata erat-erat. Gambaran orang tuaku yang menua, adik-adikku yang tersenyum riang saat menerima kiriman uang dan bisa mengenakan seragam sekolah baru, bergantian dengan wajah Daniel yang murung, seolah memproyeksikan diriku di masa depan. Apakah aku siap untuk ini? Apakah aku bisa menjadi istri bagi seseorang yang tak kukenal, yang harus dirawat seumur hidupnya? Apakah aku bisa memberinya semangat hidup yang tak mampu ia temukan sendiri, yang bahkan keluarganya pun kesulitan memberikannya? Konflik batin itu begitu kuat, menguras tenagaku. Ada bisikan ketakutan yang terus-menerus muncul, tentang ketidakpastian masa depan, tentang hidup yang mungkin akan sangat berbeda dari yang pernah kubayangkan. Aku hanyalah gadis desa, dengan impian sederhana untuk membantu keluarga. Pernikahan ini akan membawa duniaku ke level yang sama sekali berbeda, dengan segala kompleksitas dan tanggung jawab yang belum pernah kubayangkan. Apa kata tetangga di desa nanti? Apa yang akan dipikirkan teman-temanku jika tahu aku menikah dengan seorang bule lumpuh? Bisakah aku mencintai Daniel? Atau apakah ini hanya akan menjadi pernikahan berdasarkan rasa kasihan dan balas budi? Bisakah ia mencintaiku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar tak henti, membuat kepalaku pening dan hatiku tercabik-cabik. Namun, di tengah badai pikiran itu, ada satu hal yang tak bisa kubantah, ketulusan hati keluarga Smith. Mereka tidak memanfaatkan keadaanku yang rentan. Mereka tidak memaksaku. Mereka hanya memohon bantuan dari orang yang mereka percaya, dari orang yang selama ini mereka anggap keluarga. Kebaikan mereka bukan hanya sekadar memberi uang atau tempat tinggal, tapi memberi harapan, memberi kehidupan baru yang lebih baik bagi keluargaku. Dan kini, harapan mereka, kehidupan putra mereka yang berharga, bergantung pada keputusanku. Aku teringat akan janji yang kubuat pada diriku sendiri saat pertama kali tiba di rumah ini. Aku akan membalas kebaikan mereka dengan kesetiaan dan kerja kerasku. Dan inilah saatnya, saat di mana janji itu diuji dalam bentuk yang paling ekstrim. Mungkin ini adalah takdirku. Mungkin, melalui pengorbanan ini, aku bisa menemukan tujuan hidup yang lebih besar, makna yang lebih dalam dari sekadar mencari nafkah. Aku percaya, Tuhan tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Aku membuka mata, menatap pantulan diriku di cermin kecil di sudut kamar. Ada ketakutan, ya, ketakutan yang besar. Tapi ada juga tekad yang mulai mengeras, mengusir keraguan yang sempat menguasai. Aku akan melakukannya. Aku akan menerima permintaan ini. Ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah sebuah misi, sebuah janji yang harus kutepati demi membalas semua kebaikan yang tak terhingga. Aku akan mengukir tekad ini dalam hatiku. Aku kembali ke ruang tamu. Mr. dan Mrs. Smith masih duduk di sana, menunggu dengan cemas, punggung mereka sedikit membungkuk. Mereka menatapku dengan tatapan penuh harap, mata mereka tak berkedip. Aku mengambil napas dalam-dalam, menguatkan hati yang sudah bertekad. Tuan Smith, Nyonya Smith. Aku melihat air mata menggenang di mata Mrs. Smith, siap tumpah. Saya bersedia. Saya bersedia menikah dengan Daniel. Sebuah kelegaan yang luar biasa, begitu nyata hingga terasa di udara, terpancar dari wajah mereka. Mrs. Smith menutup mulutnya dengan tangan. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah, mengalir deras di pipinya. Mr. Smith menghela napas panjang, sangat panjang, seolah bertonton beban terangkat dari pundaknya. Mereka berdua saling pandang, lalu menatapku dengan tatapan penuh syukur. Mrs. Smith bangkit, berjalan menghampiriku dengan langkah cepat, dan memelukku erat. Pelukannya hangat, penuh rasa terima kasih yang tak terucap, seolah aku adalah jawaban atas doa-doa mereka. Terima kasih, Ayu. Terima kasih banyak, bisiknya di telingaku. Suaranya bergetar karena tangis haru yang tak bisa ia bendung. Kamu telah menyelamatkan kami. Kamu telah memberikan harapan untuk Daniel.
Aku membalas pelukannya. Saat itu, di dalam pelukan hangat itu, aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah keputusan yang benar. Sebuah janji yang terukir di hatiku. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk merawat Daniel, untuk memberinya cinta dan semangat hidup yang telah lama hilang, bahkan jika itu berarti mengorbankan sebagian dari diriku sendiri. Aku akan menjadi cahayanya. Keputusanku untuk menerima pinangan keluarga Smith adalah sebuah angin segar yang mengembuskan kembali harapan ke dalam rumah tangga mereka yang sempat layu. Mr. dan Mrs. Smith tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih padaku, dengan mata yang berbinar penuh kelegaan dan harapan yang terpancar nyata. Mereka mulai mempersiapkan segalanya dengan semangat yang baru, memilih detail-detail kecil untuk upacara yang sederhana namun bermakna. Namun, saat mereka memberitahukan niat pernikahan ini kepada Daniel, reaksi yang kudapatkan adalah keheningan yang membeku, diikuti dengan penolakan keras yang menggema dari sayap kamarnya yang tertutup rapat. Aku tidak mau. Kalian gila? Menikahiku dengan asisten rumah tangga kalian. Suara Daniel terdengar membentak, penuh amarah dan frustrasi yang tak tertahankan. Itu adalah kali pertama aku mendengar suaranya sekeras itu, penuh kepedihan yang menusuk. Aku tidak butuh belas kasihan. Aku tidak butuh istri yang hanya kasihan padaku karena keadaanku. Hatiku mencelos mendengar kata-katanya. Terasa perih, menusuk harga diriku hingga ke ulu hati. Belas kasihan. Jadi, inilah yang ia pikirkan tentangku? Tentu saja, aku mengerti posisinya. Siapa yang mau menikah dengan seseorang yang datang dari latar belakang sepertiku? Apalagi dalam kondisi dirinya yang rapuh seperti itu? Daniel mungkin merasa ini adalah bentuk penghinaan, sebuah upaya untuk mengikatnya dengan tali pengasih. Atau mungkin ia berpikir aku hanya mengincar harta mereka, memanfaatkan kondisinya. Mr. dan Mrs. Smith berusaha keras menjelaskan kepadanya. Aku mendengar suara mereka sabar, mencoba menenangkan, membujuk, dan meyakinkan Daniel bahwa ini bukan belas kasihan, melainkan keinginan tulus mereka untuk melihatnya bahagia, dan bahwa aku adalah pilihan terbaik yang mereka miliki. Mereka menceritakan bagaimana aku merawat rumah ini dengan penuh dedikasi, bagaimana aku berjuang untuk keluargaku sendiri, dan betapa tulusnya aku dalam setiap tindakanku. Namun, Daniel tetap bersikeras mengunci diri di kamarnya, menolak bertemu denganku, bahkan menolak membahasnya lagi. Ia hanya ingin sendiri, tenggelam dalam dunianya yang gelap. Dia memang keras kepala. Ayu. Tapi kami tidak akan menyerah. Dia hanya butuh waktu untuk menerima, kata Mrs. Smith padaku suatu pagi, mencoba meyakinkan, meskipun jelas sekali wajahnya tampak lelah dan cemas menghadapi penolakan keras putranya. Mr. Smith hanya bisa menepuk pundak istrinya, sama-sama putus asa. Akhirnya, pernikahan sederhana itu tetap dipersiapkan, meskipun Daniel tetap menolak kehadiranku secara langsung dalam proses persiapan. Mr. dan Mrs. Smith mengatur semua detailnya. Mereka tidak mengundang banyak orang, hanya kerabat terdekat dari pihak mereka yang datang dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, dan tentu saja, kedua orang tuaku yang datang dari desa dengan wajah bingung campur haru. Orang tuaku, yang telah kuberitahu semuanya via telepon, awalnya terkejut dan sempat khawatir, namun akhirnya memberikan restu dengan air mata. Mereka tahu kebaikan keluarga Smith dan percaya pada keputusanku, meskipun mereka tak bisa menyembunyikan kekhawatiran akan nasibku di masa depan. Hari pernikahan tiba. Aku mengenakan gaun putih sederhana namun elegan yang dibelikan Mrs. Smith khusus untukku. Gaun itu indah, membalut tubuhku dengan anggun, tapi hatiku diliputi kegelisahan yang mendalam. Bagaimana Daniel akan menerimaku di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia ini? Apakah ia akan tetap membenciku? Apakah penolakannya akan membuat upacara ini terasa lebih menyakitkan? Upacara dilangsungkan di sebuah ruangan kecil yang telah didekorasi minimalis di rumah. Daniel ada di sana, duduk di kursi rodanya di depan penghulu, dengan wajah datar yang nyaris tanpa ekspresi dan mata yang menatap kosong ke depan,
seolah pikirannya melayang entah kemana. Ia mengenakan setelan jas hitam yang rapi, tampak gagah, tapi terlihat sangat jauh, terisolasi dalam kesendiriannya. Tangannya terkepal erat di atas pangkuannya, menunjukkan ketegangan dan kemarahan yang ia coba sembunyikan. Ia nyaris tidak melakukan kontak mata denganku selama seluruh upacara. Tak ada senyum yang merekah di bibirnya, tak ada tatapan kasih yang kubayangkan seorang suami berikan pada istrinya. Hanya keheningan yang memekakkan telinga, memisahkan kami berdua. Setelah upacara, ada sesi foto singkat yang terasa sangat canggung. Daniel tampak tidak nyaman, raut wajahnya mengeras setiap kali kamera mengarah kepadanya. Ketika tiba giliranku untuk berpose di sampingnya, ia bahkan tidak menoleh ke arahku. Mr. Smith harus dengan lembut memegang bahunya dan memutar tubuhnya agar menghadap kamera, seolah ia adalah sebuah boneka. Aku mencoba tersenyum, memaksa bibirku melengkung, meski hatiku remuk, merasakan sakit yang tak terlukiskan. Ini bukan pernikahan impian yang pernah kubayangkan, bukan momen romantis yang kubaca di novel. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kuhadapi, sebuah awal dari jalan yang panjang dan berliku. Malam harinya, aku dipersilakan masuk ke kamar Daniel. Kamar itu besar dan mewah, dengan perabotan mahal dan pemandangan kota di luar jendela. Namun, kamar itu terasa dingin dan sunyi, mencerminkan pemiliknya. Daniel sudah ada di tempat tidurnya, punggungnya menghadap pintu, seolah ingin menghindari kehadiranku, bahkan tak peduli aku ada di sana. Aku berdiri di ambang pintu, merasa canggung, bingung, dan sedikit takut. Daniel, panggilku pelan, suaraku nyaris berbisik. Tidak ada jawaban. Ia tetap memunggungiku, tak bergerak sedikit pun. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Aku tahu ini sulit bagimu. Aku mengerti jika kamu marah, jika kamu merasa semua ini salah. Aku melangkah masuk perlahan, mencoba tidak membuat suara. Tapi aku di sini bukan karena kasihan, Daniel. Aku di sini untuk membantumu, untuk merawatmu, untuk menjadi temanmu. Aku ingin membalas kebaikan orang tuamu yang sudah sangat banyak membantuku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk merawatmu dan membuatmu merasa nyaman. Masih tak ada jawaban. Hanya keheningan yang lebih pekat, seolah kata-kataku tak sampai padanya, atau ia memilih untuk mengabaikannya. Aku merasa lelah, sedih, dan sedikit takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tahu ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Sebuah jembatan hati yang rapuh harus kubangun, sendirian, di tengah puing-puing keputusasaan dan penolakan yang melingkupi Daniel. Aku hanya bisa berharap, berdoa, bahwa suatu hari nanti, ia mau menyeberanginya bersamaku, menemukan kembali cahaya dalam hidupnya. Malam pertama kami sebagai suami istri terasa bagaikan penantian di ujung jurang, dihiasi kesunyian yang mencekam. Setelah upayaku untuk berbicara dengan Daniel tak berbalas, hanya disambut punggung yang membelakangiku, aku akhirnya menyerah, memutuskan untuk tidak memaksakan diri. Aku tahu ia butuh ruang, mungkin juga waktu, untuk memproses segalanya. Dengan hati-hati, aku memberanikan diri untuk tidur di sofa panjang yang ada di kamarnya, yang cukup nyaman meski terasa dingin. Setidaknya, aku bisa berada di dekatnya, cukup dekat untuk mendengar jika ia membutuhkan sesuatu, tanpa mengusik ruang pribadinya. Udara terasa dingin, lebih dari sekadar suhu ruangan yang sejuk. Dingin itu berasal dari ketidakpedulian Daniel, dari dinding tak terlihat yang ia bangun di antara kami. Hari-hari berikutnya adalah ujian kesabaranku yang paling berat. Daniel benar-benar mengabaikanku, seolah aku tidak ada di sana, seolah aku hanyalah bayangan tak berwujud. Ia nyaris tidak pernah bicara sepatah kata pun kepadaku, kecuali jika itu adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa ia lakukan sendiri, seperti meminta diambilkan minum dari meja samping tempat tidurnya atau dibantu ke kamar mandi. Bahkan saat itu pun, suaranya datar, tanpa emosi, seperti bicara dengan mesin,
bukan manusia. Ia menolak dibantu untuk hal-hal yang ia rasa bisa ia lakukan sendiri, meskipun dengan susah payah dan kadang berujung pada kekacauan kecil. Terkadang, aku melihatnya mencoba meraih buku di nakas dan menjatuhkannya karena tangannya tak cukup kuat atau jangkauannya terbatas. Aku akan segera membantunya mengambilkan, tapi ia hanya akan menghela napas panjang, seolah kehadiranku adalah gangguan, bukan pertolongan yang tulus. Aku mencoba mendekatinya dengan cara-cara lain, berharap sedikit kehangatan dapat menembus tembok yang ia bangun. Aku membawakan makanannya ke kamar, menatanya dengan rapi di meja samping tempat tidur, menambahkan sedikit hiasan bunga kecil agar terlihat lebih menarik. Ia akan makan, tetapi tidak pernah menatapku atau mengucapkan terima kasih. Matanya selalu terpaku pada piring atau entah kemana. Aku mencoba membersihkan kamarnya, merapikan buku-buku yang berserakan, atau melipat pakaiannya yang baru dicuci, tapi ia selalu menolak dengan tatapan tajam yang membuatku mengurungkan niat. "Jangan sentuh barang-barangku," katanya dingin suatu kali. Suaranya menusuk, membuatku terdiam dan mundur perlahan. Aku mencoba untuk duduk di dekatnya saat ia sedang membaca buku di kursi rodanya, berharap ia akan membuka diri atau mungkin memulai percakapan. Tapi ia hanya akan berbalik memunggungiku atau pura-pura tidur, menolak interaksi sekecil apapun. Suatu siang, Mrs. Smith datang ke kamarku. Ia melihatku duduk di sofa, memandang kosong ke dinding. Ia tahu, dari sorot mataku, bahwa aku sedang berjuang. "Bagaimana, Ayu? Apa Daniel sudah mulai membuka diri padamu?" Tanyanya lembut, suaranya penuh harapan yang rapuh, seolah ia menggantungkan segalanya padaku. Aku hanya bisa tersenyum tipis, yang terasa hambar di bibirku. "Belum, Nyonya. Dia masih belum mau bicara banyak. Dia lebih sering diam." Kulihat raut wajah Mrs. Smith berubah murung. Ada gurat kekecewaan yang tak bisa ia sembunyikan. "Maafkan Daniel, Ayu. Dia memang keras kepala, dan luka di hatinya masih sangat dalam. Tapi dia butuh kamu. Dia sangat butuh seseorang seperti kamu. Kami percaya kamu bisa membuatnya berubah, bisa membantunya menemukan kembali semangatnya." Ia menepuk pundaku, mencoba memberiku kekuatan. Kata-kata itu, "Dia butuh kamu," menjadi satu-satunya peganganku di tengah kegelapan ini. Aku tahu ini tidak mudah, sangat tidak mudah, tapi aku sudah berjanji, dan aku tidak akan menyerah. Malam-malam panjang kuhabiskan dengan merenung. Di tengah keheningan kamar yang hanya dipecah oleh napas Daniel yang teratur dari ranjangnya. Aku tahu aku tidak bisa memaksakan diri pada Daniel. Cinta tidak bisa dipaksakan, kepercayaan pun begitu. Tapi aku bisa memberikan ketulusan, kesabaran, dan perhatian yang tak terbatas. Aku mulai mencari cara lain untuk mendekatinya, cara yang lebih halus, yang mungkin tidak ia sadari. Aku mencoba memutar musik instrumental lembut yang kudengar sering ia dengarkan dari balik pintu kamarnya sebelum pernikahan kami. Aku mencoba meninggalkan majalah atau buku tentang topik-topik yang mungkin ia minati, seperti sains atau sejarah di meja dekatnya, seolah-olah itu hanya kebetulan. Aku mencoba berbicara padanya tentang hal-hal umum, seperti cuaca di luar atau berita yang sedang viral. Meskipun ia tak pernah menjawab, aku tetap berbicara, mengisi kekosongan yang ada. Ada saat-saat aku merasa sangat putus asa, merasa tak berguna, tak dihargai, seperti sebuah benda mati yang hanya ada untuk melengkapi sebuah skenario. Merasa bahwa pengorbananku ini sia-sia, bahwa aku hanya membuang waktuku dalam sebuah pernikahan tanpa cinta, tanpa sentuhan, tanpa kata-kata, tanpa sedikit pun kehangatan. Pernah suatu pagi, saat ia berpikir aku tidak melihat, aku melihatnya menatap keluar jendela dengan sorot mata yang begitu kosong, begitu penuh kesedihan, begitu putus asa, hingga hatiku benar-benar perih. Ia tampak seperti jiwa yang terpenjara dalam tubuhnya sendiri. Aku ingin sekali meraih tangannya, memeluknya erat, mengatakan bahwa ia tidak sendiri, bahwa aku ada di sini untuknya. Tapi aku tahu itu terlalu dini, mungkin ia akan semakin menjauh,
Aku tahu satu-satunya cara untuk melewati ini adalah dengan kesabaran yang luar biasa, kesabaran yang tak berujung. Aku harus membuktikan padanya bahwa aku tulus, bahwa aku tidak mencari apa-apa selain kebahagiaannya, bahwa aku ada di sini untuknya. Aku harus menjadi fondasi yang kokoh, jembatan yang tak akan runtuh, sampai ia merasa aman untuk menyeberang, untuk membuka hatinya. Meskipun setiap hari terasa seperti langkah kecil yang tidak berarti, seperti mengukir di atas batu yang keras, aku tetap yakin bahwa suatu hari nanti, keheningan yang menyakitkan ini akan tergantikan oleh sebuah percakapan, sebuah senyuman, sebuah tanda penerimaan, sebuah kehangatan yang akan mengisi kekosongan di antara kami. Minggu-minggu berlalu, berganti menjadi bulan, membawa serta perubahan musim dari panas terik ke hujan yang sejuk. Aku terus menjalankan peranku sebagai istri Daniel, meskipun hubungan kami masih diselimuti keheningan yang tebal dan dingin. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan khusus untuk Daniel, memastikan semua nutrisinya terpenuhi, dan menyajikannya di meja samping tempat tidurnya. Aku melayani kebutuhannya dengan sabar, tanpa protes, meski seringkali ia tak mengucapkan terima kasih, hanya menatap piringnya dengan pandangan kosong. Aku membantunya mandi, mengganti pakaiannya, membawanya ke kursi roda, dan menemaninya saat fisioterapi datang ke rumah 3 kali seminggu. Aku mencoba berbicara dengannya tentang hal-hal ringan, tentang berita di televisi yang sedang hangat, tentang bunga-bunga di taman yang mulai bermekaran, tapi ia hanya akan merespons dengan anggukan kepala atau gumaman singkat yang nyaris tak terdengar. Perawat pribadinya, seorang wanita parubaya yang ramah bernama Sarah, yang sudah lama mendampingi Daniel sebelum aku datang, sering memberiku tatapan simpati dan dorongan. "Dia memang begitu, Nyonya. Tapi Anda luar biasa sabar," katanya suatu kali, seolah memahami beratnya beban yang kupikul. Meskipun Daniel seringkali dingin dan menarik diri, aku selalu berusaha memastikan ia merasa nyaman dan kebutuhannya terpenuhi, bahkan untuk hal-hal kecil yang tidak ia ucapkan. Aku ingat kebiasaannya yang suka membaca di teras belakang saat senja, menikmati udara sore dan pemandangan taman. Jadi, setiap sore, tanpa ia minta, aku selalu menyiapkan kursi rodanya dan membantunya pindah ke sana dengan hati-hati. Aku akan meninggalkan segelas teh hangat yang baru diseduh dan beberapa biskuit favoritnya di meja kecil di sampingnya. Aku tidak menemaninya di sana, hanya membiarkannya menikmati kesendiriannya, memberinya ruang yang ia butuhkan, berharap ia merasa damai setidaknya untuk beberapa saat. Suatu sore yang cerah, saat aku sedang menyiram tanaman mawar merah di halaman belakang, membiarkan butiran air mengenai kulitku yang lelah, aku melihat Daniel duduk di teras. Kali ini, ia tidak membaca buku atau menatap kosong ke kejauhan seperti biasanya. Ia menatap ke arahku, mengamati setiap gerak-gerikku. Aku merasakan tatapannya, tapi aku berpura-pura tidak melihatnya, melanjutkan pekerjaanku dengan fokus, menyiram setiap bunga dengan telaten. Namun, aku merasa tatapannya tak lepas dariku, seolah ia mencoba memahami sesuatu. Setelah selesai menyiram, aku berbalik dan hendak masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, suara Daniel memecah keheningan sore itu. "Ayu." Aku terkesiap. Sudah lama sekali ia tak memanggil namaku, apalagi dengan nada yang begitu jelas. Suaranya rendah, sedikit serak, namun cukup jelas untuk kudengar. Aku berbalik, menatapnya dengan jantung yang berdebar kencang. "Apakah ini sebuah pertanda?" "Aku haus," katanya. Matanya menatap cangkir teh yang kubawa di meja teras yang sudah mendingin. Ia tidak meminta diambilkan minum secara langsung, hanya menyatakan bahwa ia haus dan menunjuk cangkir itu dengan gerakan kepala. Aku segera menghampirinya, mengambil cangkir teh yang sudah mendingin, dan mengulurkan tanganku yang lain, bermaksud mengambilkan cangkir itu untuknya. Tapi ia menolak, menggelengkan kepala pelan. "Bukan itu," katanya pelan. "Aku ingin teh hangat lagi. Yang baru." Aku terkejut. Ini adalah permintaan pertama yang ia ajukan kepadaku secara langsung,
Bukan karena terpaksa atau kebutuhan mendesak, melainkan sebuah keinginan. Ini adalah celah, sebuah retakan kecil di dinding es yang selama ini memisahkannya dariku. Sebuah pertanda bahwa ia mulai menyadari keberadaanku, bahwa ia mulai merasa sedikit nyaman dan percaya padaku. Sebuah harapan kecil muncul di hatiku. Aku segera mengangguk, senyum tipis merekah di bibirku. Baik, Daniel. Akan kubuatkan teh hangat yang baru, yang masih mengepul. Aku bergegas ke dapur. Langkahku terasa lebih ringan dari biasanya. Hatiku berdebar tak karuan, dipenuhi kegembiraan yang tak bisa kuungkapkan. Apakah ini awal dari sesuatu yang baru? Saat aku kembali dengan teh hangat mengepul, aroma melati memenuhi udara. Daniel masih duduk di tempatnya, menungguku. Aku meletakkan cangkir di meja, dan kali ini, ia meraihnya sendiri, meskipun sedikit gemetar. Ia menyesap teh itu perlahan, matanya terpejam sejenak, menikmati kehangatan dan aromanya. Terima kasih, bisiknya pelan, sangat pelan, nyaris tak terdengar, namun cukup jelas untuk mencapai telingaku dan menembus hatiku. Kata-kata itu, terima kasih, bagaikan melodi indah di telingaku. Sebuah simfoni kecil yang telah lama ku nantikan. Itu adalah ucapan terima kasih pertama yang keluar dari bibirnya kepadaku. Aku merasakan kehangatan menjalar di dadaku, bukan hanya dari teh yang mengepul, tapi dari secercah harapan yang baru saja muncul. Aku tersenyum tulus, senyum yang sudah lama tak kurasakan, senyum yang benar-benar berasal dari hati. Sejak hari itu, celah di dinding es Daniel mulai melebar sedikit demi sedikit, seperti retakan kecil yang terus membesar. Ia tidak langsung berubah menjadi pribadi yang ramah dan terbuka, tetapi ia mulai sedikit lebih toleran terhadap kehadiranku. Ia tidak lagi menolak dengan tegas jika aku membantunya bergerak atau merapikan sedikit barang di kamarnya. Kadang-kadang, ia akan mengamati gerak-geriku dari sudut matanya, dan sesekali, meskipun masih sangat jarang, ia akan melontarkan permintaan kecil, seperti, bisa ambilkan buku yang itu, atau, tolong nyalakan lampu di sana. Setiap permintaan kecil, setiap gumaman yang tidak lagi dingin, setiap tatapan yang tidak lagi kosong, adalah kemenangan kecil bagiku. Mereka adalah tanda bahwa jembatan hati kami mulai terbentuk, sehelai demi sehelai. Aku tahu ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Jalan untuk membangun kembali semangat Daniel, yang hancur karena kecelakaan itu, dan pada saat yang sama, membangun jembatan hati yang rapuh di antara kami, sebuah jembatan yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketulusan. Tapi dengan satu kata, terima kasih, itu, aku tahu ada harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, keheningan yang menyakitkan ini akan benar-benar sirna, tergantikan oleh percakapan, tawa, dan mungkin, sebuah ikatan yang lebih dalam. Peristiwa teh hangat itu memang menjadi titik balik yang krusial. Sebuah retakan pertama yang signifikan pada dinding es Daniel yang selama ini terasa begitu kokoh. Meskipun perubahan itu sangat perlahan, nyaris tak terlihat oleh mata telanjang, aku bisa merasakannya. Seperti tunas kecil yang baru muncul dari tanah setelah hujan panjang, ada secercah kehidupan baru di antara kami. Setiap hari, Daniel mulai sedikit lebih membuka diri. Ia tidak lagi menolak dengan kasar jika aku membantunya menyiapkan sarapan. Bahkan kadang ia akan melirikku sekilas saat aku meletakkan piring di depannya. Tidak ada senyum yang merekah, tidak ada kata terima kasih yang terucap, tapi tatapan itu, tatapan yang tak lagi kosong, cukup memberiku harapan. Suatu pagi yang tenang, saat aku sedang merapikan buku-buku di rak kamarnya yang begitu rapi, aku melihat sebuah buku tebal dengan sampul tua yang agak usang. Judulnya, The Grandeur of World Architecture. Aku ingat pernah mendengar M.R. Smith bercerita bahwa Daniel sangat menyukai arsitektur dan sempat mengambil jurusan itu sebelum kecelakaan yang mengubah segalanya. Aku memberanikan diri. Ini buku favoritmu, Daniel? Tanyaku lembut. Suaraku sedikit bergetar. Daniel yang sedang berada di kursi rodanya di dekat jendela,
menoleh perlahan. Ia menatap buku itu di tanganku, lalu beralih menatapku. Dulu, jawabnya singkat, suaranya masih datar. Namun kali ini ia mau merespons. Sebuah kemajuan yang sangat berarti. Aku mencoba membangun percakapan, mencoba menariknya keluar dari kesendiriannya. Aku suka melihat desain-desain di dalamnya. Gedung-gedung ini terlihat sangat indah dan megah. Bagaimana mereka bisa membangunnya ya? Kataku, pura-pura penasaran, meskipun aku memang terkesima oleh gambar-gambar di dalamnya. Ia tidak langsung menjawab, hanya mengamati tanganku yang membolak-balik halaman buku itu dengan hati-hati. Aku terus berbicara tentang apa yang kusukai dari desain-desain itu, mengomentari bentuk-bentuk aneh dan arsitektur kuno, meskipun aku hanya mengerti sedikit dari terminologi arsitektur. Aku hanya ingin ia mendengar suaraku, merasakan bahwa aku tertarik pada dunianya, pada hal-hal yang ia cintai. Beberapa hari kemudian, saat aku kembali ke kamar Daniel setelah membersihkan dapur, pemandangan yang kusaksikan membuat jantungku berdesir senang. Buku arsitektur yang sama itu kini terbuka di atas pangkuannya. Ia sedang membacanya, jari-jarinya menelusuri setiap garis desain. Jantungku berdesir senang, sebuah kebahagiaan kecil yang tak terhingga. Ia membacanya. Ini adalah kemajuan yang sangat besar. Sebuah tanda bahwa ia mulai bangkit dari keterpurukannya. Aku tidak berkomentar, hanya tersenyum dalam hati, menyimpan kebahagiaan itu sendiri. Perlahan tapi pasti, percakapan kami mulai bertambah, meskipun masih sangat minim. Seringkali hanya berupa pertanyaan dariku dan jawaban singkat darinya. Tapi itu lebih dari apapun yang kami miliki sebelumnya. Aku belajar bahwa Daniel sangat cerdas, memiliki pengetahuan yang luar biasa luas tentang berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan seni, sejarah, filsafat, dan tentu saja, arsitektur. Aku akan mencari artikel atau berita tentang topik-topik itu di internet, lalu mencoba membahasnya dengannya, sekadar melemparkan pertanyaan sederhana. Kadang, ia akan mengoreksi informasiku dengan nada datar, namun matanya memancarkan gairah yang tersembunyi. Aku tidak peduli jika ia mengoreksiku. Itu berarti ia mendengarkan, ia berinteraksi, dan itu adalah sebuah kemajuan yang sangat berharga. Suatu sore, saat ia sedang menonton acara dokumenter tentang sejarah peradaban Romawi di televisi, aku duduk di sofa yang sama, sedikit berjarak darinya. Biasanya, ia akan mengacuhkanku sepenuhnya. Tapi kali ini, setelah beberapa saat keheningan yang hanya diisi suara narator televisi, ia tiba-tiba menoleh padaku. "Apa yang kamu tahu tentang peradaban Mesir kuno?" tanyanya, suaranya masih dingin, namun ada sedikit intonasi yang berbeda, sebuah rasa ingin tahu yang mengundang. Aku terkejut. Itu adalah pertanyaan pertama yang ia ajukan kepadaku, bukan sebuah permintaan atau perintah. Sebuah percakapan yang ia inisiasi. Aku mengerutkan kening, mencoba mengingat pelajaran sejarah yang pernah kudapatkan di sekolah dasar. Mereka membangun piramida yang besar sekali, dan mereka punya Firaun dan mumi. Daniel mengangguk pelan. Senyum tipis nyaris tak terlihat tersungging di sudut bibirnya. Ya, tapi tahu tidak, mereka juga ahli dalam astronomi dan matematika. Sistem irigasi mereka, cara mereka mengolah lahan, jauh melampaui masanya. Ia mulai menjelaskan detail-detail yang tidak pernah kubayangkan, tentang hieroglif yang rumit, tentang dewa-dewi yang mereka sembah, tentang cara mereka membangun monumen-monumen megah itu tanpa teknologi modern. Wajahnya tidak lagi datar. Ada kilatan di matanya, sebuah gairah yang tersembunyi, sebuah semangat yang lama terkunci, yang kini mulai muncul saat ia membahas hal yang ia kuasai dan ia cintai. Aku mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan sederhana untuk memancingnya berbicara lebih banyak. Ini adalah momen paling berharga sejak kami menikah. Daniel berbicara, bukan karena terpaksa, tapi karena ia ingin berbagi pengetahuannya, ingin berkomunikasi denganku. Aku melihat sebagian kecil dari dirinya yang dulu,
Sebelum kecelakaan itu merenggut kebahagiaannya. Ia tampak lebih hidup, lebih bersemangat, lebih seperti manusia. Cahaya kecil mulai bersinar di balik awan kelabu yang selama ini menyelimutinya. Malam itu, saat aku bersiap tidur di sofa, Daniel tiba-tiba berkata, suaranya lebih jelas dari biasanya. Kamu tidak perlu tidur di sana terus. Aku menoleh kaget, jantungku berdesir. Maksudmu? Ada kasur lipat yang lebih nyaman di lemari itu, katanya, menunjuk sebuah lemari besar di sudut ruangan. Atau, kalau kamu mau, ada kamar tamu di seberang sana. Lebih nyaman. Aku tahu maksudnya bukan mengusirku, melainkan sebuah bentuk perhatian. Sebuah cara baginya untuk menunjukkan bahwa ia mulai memikirkanku, bahwa ia mulai peduli akan kenyamananku. Aku tersenyum tulus. Tidak apa-apa, Daniel. Aku nyaman di sini. Aku ingin tetap di dekatmu, jika kamu tiba-tiba membutuhkan sesuatu di malam hari. Daniel hanya menghela napas pelan, tapi tidak membantah lagi. Aku tahu, ia masih tertutup, masih terluka, masih berjuang dengan rasa sakit dan penerimaan. Tapi jembatan yang kurajut perlahan itu mulai menunjukkan bentuknya. Seutas benang demi seutas benang. Aku melihat, di dalam diri Daniel yang tersembunyi di balik luka dan kesedihan, ada sebuah jiwa yang cerdas, sensitif, dan berharga, yang layak untuk diselamatkan dan dicintai. Aku yakin, cahaya itu akan semakin terang. Hari-hari berikutnya membawa perubahan yang semakin nyata dalam hubungan kami, seolah matahari perlahan menembus awan tebal. Daniel tidak lagi sepenuhnya mengabaikanku. Ia mulai menanyakan tentang hariku, tentang apa yang kulakukan di luar kamar, atau bahkan apa yang sudah kumakan. Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu terasa seperti embun di tanah kering, menyejukkan hatiku yang haus akan interaksi. Aku tahu itu bukan lagi sekadar kewajiban. Ada sedikit ketulusan dan rasa ingin tahu di baliknya. Ia tidak memintanya, tapi perhatian itu terasa begitu nyata. Aku semakin berani untuk terlibat lebih jauh dalam perawatannya. Dulu, ia selalu menolak bantuan mandi atau berganti pakaian dariku, lebih memilih Sarah, perawat pribadinya yang memang sudah profesional. Namun, suatu sore yang kebetulan mendung, saat Sarah sedang ada keperluan mendadak di luar kota dan hanya ada aku di rumah, Daniel memanggilku. Ayu. Suaranya lebih lembut dan sedikit ragu dari biasanya, seolah ia sedang bergulat dengan egonya sendiri. Aku butuh bantuan. Jantungku berdebar kencang. Sebuah firasat mengatakan ini adalah momen penting. Aku tahu ini adalah kesempatan emas untuk membangun kepercayaan lebih dalam, sebuah jembatan yang lebih kokoh. Tentu, Daniel. Ada apa? Kamu butuh sesuatu. Kataku cepat, mencoba terdengar senormal mungkin, meskipun di dalam hati aku sangat gugup. Aku ingin mandi, katanya, matanya sedikit menunduk. Tapi Sarah tidak ada. Tidak apa-apa. Aku bisa bantu, kataku cepat, mencoba meyakinkannya, dengan senyum tipis. Ini adalah langkah maju yang sangat besar. Sebuah kepercayaan yang ia berikan kepadaku. Aku membantunya dengan hati-hati, memastikan ia merasa nyaman dan tidak terbebani. Aku berbicara dengannya sepanjang proses, tentang hal-hal sepele, tentang film yang baru tayang atau masakan yang kusukai, mencoba membuatnya rileks dan mengalihkan perhatian dari rasa canggung. Tidak ada kecanggungan yang berarti di antara kami. Ia membiarkanku membantunya tanpa penolakan, bahkan ada sedikit relaksasi di wajahnya. Saat selesai, ia menatapku, tatapannya sedikit berbeda dari biasanya. Ada kelembutan yang samar di sana, sebuah cahaya. Terima kasih, Ayu, ucapnya pelan, suaranya tulus. Sentuhan fisik pertama itu, meskipun hanya untuk merawat dan membantu, terasa seperti jembatan yang benar-benar kukuh antara kami, mengikis sedikit lagi dinding es yang ada. Kebaikan Daniel perlahan mulai terpancar, seperti mentari pagi yang malu-malu. Ia mulai lebih sering tersenyum,
senyum tipis yang jarang sekali terlihat di wajahnya yang dulu selalu datar. Ia bahkan sesekali melontarkan lelucon kecil, yang membuatku terkejut sekaligus senang, seringkali berupa komentar sindiran yang cerdas. Tawa kecil pertamanya yang kudengar sejak kami menikah, saat aku tak sengaja menjatuhkan buku dari rak karena terlalu ceroboh, adalah melodi termanis yang pernah kudengar, sebuah simfoni harapan. Aku menyadari, di balik luka dan kesedihan itu, ada seorang pemuda dengan selera humor yang bagus dan hati yang hangat, yang tersembunyi. Namun, di tengah semua kemajuan yang menggembirakan ini, muncul sebuah konflik baru yang tak terduga, sebuah perasaan yang tak pernah kuduga akan kurasakan. Aku mulai merasa tidak nyaman setiap kali Sarah, perawat pribadi Daniel, terlalu dekat dengannya atau menunjukkan perhatian yang menurutku berlebihan. Sarah adalah wanita yang sangat profesional dan baik, selalu ceria dan ramah, tapi ada sesuatu dalam caranya berinteraksi dengan Daniel. Tatapannya yang terlalu lembut, sentuhannya yang terkadang terlalu lama saat memijat kakinya, atau cara ia bercanda dengannya, yang membuatku merasakan desiran aneh dan tidak menyenangkan di dada. Rasa itu mirip seperti cemburu. Aku mencoba menepisnya dari pikiranku. Cemburu? Untuk apa? Pernikahan ini bukan berdasarkan cinta, bukan begitu? Ini hanya perjanjian, sebuah balas budi. Tapi kenapa hatiku bergejolak setiap kali Sarah terlalu lama memijat kaki Daniel, atau terlalu sering tersenyum kepadanya, atau bercanda dengannya hingga Daniel tertawa lepas, sebuah tawa yang jarang ia tunjukkan kepadaku? Aku merasa aneh, tidak masuk akal. Suatu pagi, Sarah sedang membantu Daniel melakukan peregangan rutin. Mereka bercakap-cakap dengan akrab, dan tawa Daniel pecah saat Sarah menceritakan sebuah lelucon. Aku yang sedang menyiapkan pakaian Daniel di lemari, merasakan nyeri samar di dadaku, sebuah tusukan kecil. Daniel terlihat begitu lepas, begitu nyaman dengan Sarah. Kalian terlihat sangat akrab ya, kataku tanpa sadar. Suaraku terdengar sedikit lebih tajam dan dingin dari yang kuinginkan. Aku segera menyesali kata-kataku. Sarah menoleh, tersenyum ramah, tidak menyadari nada suaraku. Oh, kami sudah lama bekerja sama, Nyonya. Saya sudah merawat Daniel sejak dia kecil, bahkan sebelum kecelakaan itu. Daniel menatapku, tatapannya sulit kuartikan. Ada sedikit kerutan di dahinya, seolah ia menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam suaraku. Sarah memang sudah seperti bagian dari keluarga, katanya, suaranya kembali datar, seolah ingin meredakan suasana, namun kalimat itu malah semakin menusukku. Mendengar itu, hatiku semakin mencelos. Tentu saja, mereka sudah lama bersama. Ikatan mereka sudah terjalin jauh sebelum aku datang. Hubungan mereka mungkin lebih kuat dan lebih dalam dari hubungan kami. Lalu aku ini apa? Hanya orang asing yang dinikahi karena belas kasihan dan kebutuhan, sebuah solusi sementara. Konflik batin ini sangat menggangguku, membuatku merasa bersalah sekaligus tidak berdaya. Aku tahu aku tidak punya hak untuk cemburu. Ini adalah pernikahan yang dibangun di atas kesepakatan, bukan cinta. Tapi mengapa perasaanku sendiri mengkhianatiku, tumbuh tanpa bisa kukendalikan? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di sofa, memandangi Daniel yang terlelap pulas di ranjangnya. Cahaya rembulan masuk melalui jendela, menyinari wajahnya yang tenang. Ada begitu banyak hal yang belum ku ketahui tentangnya, tentang hidupnya sebelum aku, tentang mimpi-mimpinya yang hancur. Aku ingin mengenalnya lebih jauh, bukan hanya sebagai pasien yang kurawat, tapi sebagai suamiku, sebagai seorang pria. Rasa cemburu yang tak terduga ini memberiku pemahaman baru yang mengejutkan. Di dalam diriku, benih-benih perasaan telah mulai tumbuh, jauh melampaui rasa balas budi atau simpati. Aku mulai, atau mungkin sudah, memiliki perasaan terhadap Daniel. Dan itu membuatku takut sekaligus berharap, bingung namun juga sedikit bahagia. Rasa cemburu yang kurasakan terhadap Sarah, meskipun tak terucap dan hanya tersimpan dalam benakku,
menjadi pemicu yang kuat bagiku untuk lebih mendekati Daniel. Ini bukan lagi hanya soal tugas atau kewajiban, melainkan karena keinginan yang tulus dan menggebu dari lubuk hati. Aku ingin menjadi satu-satunya orang yang bisa membuatnya senyuman itu merekah, yang bisa membuatnya tertawa lepas dari belenggu kesedihan yang selama ini membelenggunya. Aku mulai belajar lebih banyak tentang Daniel, dari kebiasaan kecilnya yang tak banyak orang tahu, seperti kegemarannya akan teh melati di sore hari atau cara ia memegang pena saat menggambar sketsa, hingga topik-topik yang sangat ia sukai dan bisa membangkitkan gairah di matanya. Aku sering bertanya pada Mrs. Smith tentang masa kecil Daniel, tentang impian-impiannya yang gemilang di bidang arsitektur, dan bagaimana ia selalu menjadi anak yang penuh semangat sebelum kecelakaan itu merenggut segalanya. Setiap cerita yang kudengar membuatku merasa lebih dekat dengannya, memahami lebih dalam sosok yang selama ini hanya kukenal dari balik tembok kesedihan dan penolakan. Aku tahu Daniel sangat menyukai musik klasik, terutama alunan piano. Musik seolah menjadi jendela bagi jiwanya yang tersembunyi, sebuah pelarian dari kenyataan pahit yang ia alami. Jadi, suatu sore yang sunyi, aku memberanikan diri. Aku duduk di depan piano grand yang ada di ruang musik, sebuah ruangan yang jarang tersentuh sejak kecelakaan itu, seolah ia pun ikut membisu dalam kesedihan. Aku mulai memainkan melodi sederhana yang pernah diajarkan guru les piano di desaku dulu, sebuah lagu rakyat yang menenangkan. Meskipun kemampuanku sangat terbatas dan jari-jariku seringkali kaku karena lama tak berlatih, aku terus mencoba. Aku hanya ingin menciptakan suasana yang berbeda, sebuah melodi yang bisa mengisi kehampaan dan kesunyian di rumah itu. Tak lama kemudian, aku mendengar suara roda kursi roda mendekat, pelan namun pasti, seolah ia tak ingin kehadirannya menggangguku. Daniel ada di ambang pintu, menatapku. Tatapannya tidak lagi dingin dan kosong. Justru ada sedikit rasa ingin tahu yang terpancar dari matanya yang biru. Aku berhenti bermain, merasa sedikit malu dengan permainanku yang tidak sempurna. Maaf, aku hanya mencoba, kataku, pipiku sedikit merona. Lanjutkan, katanya pelan, suaranya sedikit melembut, sebuah perintah yang justru terasa seperti undangan untuk terus berinteraksi. Aku tersenyum, lalu kembali memainkan melodi itu. Daniel tidak pergi. Ia tetap di sana, di ambang pintu, mendengarkan setiap nada yang kutorehkan. Sejak saat itu, aku sering memainkan piano saat ia berada di dekatnya, mengisi keheningan dengan musik. Aku tahu aku tidak mahir, bahkan mungkin suaraku masih sering fals, tapi ia tidak pernah mengeluh. Bahkan tidak pernah menunjukkan ekspresi bosan atau tidak suka. Kadang, ia bahkan akan memejamkan mata, seolah menikmati setiap nada yang mengalun, membiarkan musik merasuk ke dalam jiwanya. Musik menjadi bahasa baru kami, sebuah jembatan emosional yang tak membutuhkan kata-kata, tempat kami bisa bertemu dalam keheningan yang nyaman. Perlahan tapi pasti, percakapan kami mulai bertambah, semakin panjang dan mendalam. Bukan lagi hanya jawaban singkat atau gumaman, tapi ia mulai menceritakan tentang masa kuliahnya yang penuh semangat, tentang proyek-proyek arsitektur impian yang ingin ia bangun, tentang rencana keliling dunia untuk melihat keajaiban arsitektur kuno dan modern. Aku mendengarkan dengan saksama, mataku berbinar mendengar setiap detail, sesekali mengajukan pertanyaan untuk memancingnya berbicara lebih banyak, dan memberikan tanggapan yang tulus, menunjukkan betapa aku tertarik pada dunianya. Ia akan tersenyum kecil saat aku menunjukkan kekagumanku pada pengetahuannya yang luas, atau saat aku tertawa geli mendengar leluconnya yang cerdas dan kadang menyindir. Aku melihat ada semangat yang mulai bersemi kembali dalam dirinya, seperti bunga yang mekar setelah musim dingin yang panjang. Suatu malam, saat badai hujan deras disertai kilat yang menyambar-nyambar di luar, listrik tiba-tiba padam. Seluruh rumah gelap gulita, hanya disinari pantulan kilat sesekali yang menerangi ruangan. Daniel yang sedang membaca di kamarnya tampak sedikit panik. Aku bisa melihat ekspresi ketakutan yang samar di wajahnya yang diterangi kilat. Ia tidak bisa bergerak dalam kegelapan.
Aku segera menghampirinya, menyalakan lilin darurat yang selalu tersedia, dan meletakkannya di meja samping tempat tidurnya agar ia bisa melihat. "Jangan khawatir, Daniel. Aku di sini," kataku lembut, sambil menggenggam tangannya yang gemetar karena terkejut. Tangannya sedikit menegang pada awalnya, sebuah reaksi alami dari rasa takut yang mendalam, tapi ia tidak melepaskan genggamanku. Aku merasakan kehangatan yang menjalar, bukan hanya dari nyala lilin yang redup, tapi dari sentuhan kami. Untuk pertama kalinya, genggaman tanganku terasa memberikan kenyamanan dan rasa aman baginya, sebuah pelabuhan di tengah badai. Ia menatapku, matanya sedikit redup karena cahaya lilin, namun ada ekspresi ketenangan yang belum pernah kulihat sebelumnya, seolah ia menemukan perlindungan dalam diriku. "Ayu," bisiknya, suaranya sedikit bergetar, penuh kejutan dan rasa tak percaya. Aku tidak menyangka." "Menyangka apa?" tanyaku pelan, masih menggenggam tangannya erat, tak ingin melepaskannya. Ia menghela napas panjang, sebuah beban yang berat seolah terangkat dari pundaknya. "Aku tidak menyangka kamu akan begitu sabar. Aku menyangka kamu akan pergi setelah beberapa hari, atau paling tidak, menyerah karena sikapku yang dingin dan menjauh." Aku tersenyum, senyum yang tulus dari lubuk hati, meyakinkannya. "Aku tidak akan pergi, Daniel. Aku sudah berjanji, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku." Ia membalas senyumku, senyum yang kali ini lebih tulus, lebih hangat, dan lebih nyata dari apapun yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Malam itu, di tengah kegelapan badai dan hanya diterangi cahaya lilin yang berkedip, kami berbicara panjang lebar, berbagi kisah yang tak pernah terucap. Ia menceritakan tentang keputusasaan yang ia rasakan setelah kecelakaan, tentang bagaimana ia merasa hidupnya tidak berguna lagi, tentang mimpi-mimpi yang hancur dan harapan yang hilang. Aku mendengarkan dengan seluruh perhatianku, dan sesekali menyentuh lengannya, mencoba memberinya kekuatan dan pengertian. Aku menceritakan tentang keluargaku, tentang desa kami, tentang impian sederhanaku, dan bagaimana keluarga Smith telah membantuku, menjadi cahaya bagiku. Untuk pertama kalinya, Daniel tidak lagi menganggapku sebagai Art atau istri karena belas kasihan. Ia melihatku sebagai Ayu, seorang wanita yang tulus, tegar, dan berhak untuk ada di sampingnya, seorang pendamping. Aku menyadari, tembok es yang selama ini menyelubungi hatinya telah mencair sepenuhnya, leleh oleh kehangatan yang perlahan kami bangun. Ada kenyamanan yang nyata di antara kami, sebuah ikatan yang terbentuk bukan dari kewajiban atau balas budi, melainkan dari pengertian, rasa saling menghargai, dan sebuah rasa saling memiliki yang perlahan namun pasti tumbuh kuat. Aku tahu, perasaanku padanya bukan lagi sekadar simpati atau balas budi. Aku mulai mencintainya, mencintai Daniel dengan segala kekurangannya, dengan segala luka yang ia miliki, dan dengan segala kebaikan hati yang kini mulai ia tunjukkan kepadaku. Dan aku bisa merasakan, meskipun belum terucap secara verbal, ada benih-benih perasaan yang sama dari sisinya, sebuah resonansi yang mulai menyatukan kami dalam ikatan yang lebih dalam. Malam setelah badai itu, yang menerangi kegelapan dengan secercah cahaya lilin, adalah titik baliknya. Percakapan kami berlangsung hingga larut malam, diwarnai kejujuran yang menenangkan. Daniel, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, membuka diri sepenuhnya, melepaskan segala beban yang membelenggunya. Ia menceritakan bagaimana ia melihat masa depannya hancur berkeping-keping, bagaimana ia merasa tidak berharga dan menjadi beban berat bagi orang tuanya yang begitu ia cintai. Ia berbicara tentang rasa sakit fisik yang tak kunjung reda dan batin yang menderanya setiap hari, tentang mimpi-mimpi arsitektur yang dulu begitu hidup, kini terasa mustahil digapai. Aku mendengarkan dengan saksama, sesekali menyela dengan pertanyaan penuh empati yang memancingnya untuk terus berbicara, dan menyentuh tangannya untuk menunjukkan bahwa aku ada di sana, mendengarkan, dan merasakan setiap kepedihannya. Aku pun, dengan hati terbuka, menceritakan padanya tentang perjuangan keluargaku di desa, tentang utang yang melilit kami seperti benang kusut,
dan bagaimana Mr. dan Mrs. Smith datang sebagai malaikat penyelamat. Aku mengungkapkan betapa bersyukurnya aku atas kebaikan mereka yang tak terhingga, dan bagaimana aku memutuskan untuk menikahinya demi membalas budi yang tak bisa kubayar dengan apapun. Aku tahu mungkin ini bukan pernikahan yang kamu inginkan, Daniel, kataku pelan, menatap lurus ke dalam matanya yang kini dipenuhi cahaya lilin. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Entah itu akan menjadi indah atau penuh rintangan, tapi aku berjanji akan selalu ada di sisimu. Aku akan merawatmu dengan segenap hatiku, dan aku akan mencoba memberimu semangat lagi untuk menjalani hidup ini. Daniel menatapku lama, tatapannya kini dipenuhi dengan emosi yang kompleks, sebuah campuran antara rasa sakit masa lalu, kelegaan yang luar biasa, dan sebuah kehangatan baru yang perlahan menjalar. Ia menghela napas lega yang panjang, lalu berkata, suaranya sedikit parau, Aku tidak menyangka akan menemukan seseorang sepertimu. Ayo, aku sudah menyerah pada hidupku. Aku pikir tidak ada lagi harapan, hanya kegelapan. Ia menunduk sebentar, merenung, lalu kembali menatapku dengan mata yang lebih jernih. Terima kasih sudah tidak pergi. Terima kasih sudah bersabar denganku. Ayo, aku tahu aku sangat merepotkan. Malam itu, meskipun tidak ada kata cinta yang terucap secara verbal, aku merasakan ada sebuah pengakuan yang tak terucap di antara kami. Sebuah penerimaan yang tulus dari dua jiwa yang terluka. Sebuah janji yang lebih kuat dari sekadar kata-kata. Kebekuan di antara kami benar-benar mencair, tergantikan oleh kehangatan dan pemahaman. Keesokan paginya, ketika matahari bersinar kembali dengan terang setelah badai, seolah membawa harapan baru, ada suasana yang sangat berbeda di kamar Daniel. Ada kehangatan, ada kehidupan, ada tawa kecil yang sesekali pecah. Kami sarapan bersama, dan Daniel tidak lagi canggung. Ia bahkan mulai bercerita dengan semangat tentang desain rumah impiannya, tentang bagaimana ia membayangkan sebuah rumah yang ramah bagi penyandang disabilitas, dengan teknologi canggih yang terintegrasi, bukan hanya fungsional tetapi juga estetis. Matanya berbinar saat ia berbicara tentang arsitektur. Gairahnya yang sempat padam kini menyala kembali dengan bara yang lebih terang. Mungkin kita bisa mulai merancang itu, kataku, suaraku penuh semangat, ikut terbawa antusiasmenya. Aku akan membantumu mencari referensi, menggambar sketsa, apapun yang kamu butuhkan. Daniel terdiam sejenak, menatapku dengan tatapan tak percaya yang bercampur bahagia, lalu tersenyum lebar. Senyum yang tulus, senyum yang menunjukkan ia kembali menemukan semangat hidupnya, sebuah tujuan baru. Kau mau? Tanyanya, seolah memastikan aku serius. Tentu saja. Aku membalas senyumnya, lebih lebar dari biasanya. Mungkin ini bisa menjadi awal yang baru untuk kita berdua, Daniel. Sejak hari itu, kehidupan kami berubah drastis. Kamar Daniel tidak lagi menjadi penjara baginya, melainkan sebuah studio kerja yang hidup dan penuh inspirasi. Kami menghabiskan berjam-jam bersama, mendiskusikan ide-ide inovatif, menggambar sketsa detail, dan mencari inspirasi dari berbagai sumber. Aku membantunya mengakses internet untuk mencari referensi desain, membolak-balik buku arsitektur yang berat, dan menjadi asisten pribadinya yang setia, mencatat ide-idenya, dan mengatur jadwal. Ia mulai makan dengan lahap, tidur lebih nyenyak tanpa mimpi buruk, dan bahkan mulai lebih aktif dalam sesi fisioterapi, dengan tekad yang membara untuk bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Sarah, perawatnya, sangat terkejut dan bahagia melihat perubahan drastis pada Daniel. Anda benar-benar ajaib, Nyonya Ayu, katanya padaku suatu hari, matanya berkaca-kaca. Saya tidak pernah melihat Daniel sebersemangat ini. Mr. dan Mrs. Smith melihat perubahan ini dengan rasa syukur yang mendalam. Air mata bahagia sering mengalir di pipi mereka. Mereka seringkali datang ke kamar Daniel, mengamati kami yang sedang sibuk dengan sketsa-sketsa yang berserakan. Senyum haru tak pernah lepas dari wajah mereka. Mrs. Smith akan memelukku erat, berulang kali mengucapkan terima kasih, suaranya bergetar. Mereka melihat putra mereka yang dulu terpuruk dalam kegelapan, kini menemukan kembali gairah dan tujuannya dalam hidup, semua berkat kehadiranku. Kami mulai membahas rencana masa depan yang lebih konkret, bukan lagi sekadar impian, tapi sebuah blueprint yang akan kami wujudkan bersama. Daniel, dengan semangat barunya, ingin membangun perusahaan arsitektur yang fokus pada desain ramah disabilitas,
sebuah architectural for all. Ia ingin menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain, menciptakan ruang yang inklusif dan indah. Aku akan menjadi manajer dan penanggung jawab operasional, mengurus semua hal non-teknis seperti administrasi, keuangan, dan komunikasi, agar ia bisa fokus sepenuhnya pada desain dan inovasi. Ini adalah impian besar yang kami bangun bersama, dari nol. Dari sebuah pernikahan yang dimulai dengan janji balas budi, kini tumbuh sebuah kemitraan yang kuat, sebuah visi bersama, dan yang terpenting, sebuah cinta yang bersemi di antara kami, tumbuh kokoh dari benih pengertian dan penerimaan. Semangat baru yang menyelimuti Daniel menular kepadaku seperti percikan api yang menyalakan bara. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, berkreasi, dan mendekatkan diri. Kami tidak lagi hanya berinteraksi di kamar Daniel yang dulu terasa seperti benteng pertahanan. Kami mulai menjelajahi bagian lain dari rumah, mencari inspirasi di setiap sudutnya, dan bahkan mulai memberanikan diri keluar rumah untuk mencari material, mengunjungi toko buku arsitektur, atau berdiskusi langsung dengan para ahli di bidangnya. Kursi roda Daniel bukan lagi batasan yang menghalanginya, melainkan sarana untuk bergerak dan berkreasi, sebuah bagian tak terpisahkan dari petualangan baru kami. Daniel, dengan kecerdasannya yang luar biasa dan semangat yang menyala kembali, mulai mendesain rumah impiannya di atas kertas dengan tekun. Bukan sekadar rumah biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menggabungkan estetika modern, fungsi yang optimal, dan aksesibilitas penuh bagi penyandang disabilitas. Ia menggambar denah yang rumit, perspektif 3 dimensi yang realistis, dan detail-detail teknis dengan presisi seorang maestro yang telah lama terpendam. Aku duduk di sampingnya, mengagumi setiap garis yang ia torehkan, setiap ide brilian yang melintas di benaknya. Aku membantunya mencari informasi tentang teknologi lift terbaru yang hemat energi, material ramah lingkungan yang sedang tren, atau sistem otomatisasi rumah pintar yang bisa memudahkan aktivitasnya sehari-hari. Aku mencatat setiap ide cemerlangnya di buku catatan, membantu mengorganisir dokumen-dokumen penting, dan mengatur jadwal virtual meeting dengan para ahli yang ia kenal di seluruh dunia. Mr. dan Mrs. Smith sangat mendukung setiap langkah kami. Mereka memberikan fasilitas penuh, bahkan menawarkan untuk memodifikasi sebagian rumah agar Daniel bisa lebih mudah bergerak, memasang ramp atau lift kecil. Namun Daniel menolak dengan sopan. Kami akan membangun yang baru, Dad. Dari nol, katanya dengan senyum penuh tekad dan mata yang berbinar, menunjukkan ambisi barunya. Mereka bangga melihat putranya yang dulu terpuruk, kini kembali menemukan semangat hidup dan gairah yang membara. Suatu hari, Daniel ingin mengunjungi sebuah pameran arsitektur bergengsi di pusat kota. Ini adalah kali pertama ia ingin keluar dari rumah untuk tujuan rekreasi, bukan terapi atau kunjungan dokter, sejak kecelakaan itu. Ada sedikit kekhawatiran yang samar di wajah Mr. dan Mrs. Smith saat mereka melihat Daniel bersiap, tapi aku meyakinkan mereka dengan senyum. Kami akan baik-baik saja, Nyonya. Saya akan menjaga Daniel dengan baik, kataku. Saat kami tiba di pameran yang megah, Daniel terlihat sangat antusias. Matanya berbinar seperti anak kecil di toko permen saat melihat maket-maket bangunan futuristik dan desain-desain inovatif yang dipamerkan. Ia bergerak dari satu stan ke stan lain, berbicara dengan beberapa arsitek terkemuka, berdiskusi dengan semangat yang membara tentang teori desain dan inovasi material. Aku melihatnya begitu hidup, begitu bahagia, seolah ia telah menemukan kembali dunianya yang hilang. Aku merasa sangat bangga berdiri di sampingnya, melihat bagaimana ia kembali menjadi dirinya yang dulu, bahkan mungkin lebih baik, karena ia kini memiliki tujuan yang lebih besar dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan. Di tengah pameran yang ramai, Daniel tiba-tiba menoleh kepadaku, matanya berbinar. Ayu, bagaimana menurutmu kalau desain atap melengkung ini kita terapkan di kamar tidur utama? Tanyanya, menunjukkan sebuah gambar yang sangat detail di brosur pameran. Aku menatap gambar itu, mencoba memahami kompleksitasnya, lalu menatap Daniel. Ini adalah pertama kalinya ia melibatkan pendapatku secara serius dalam proses desain, bukan hanya meminta bantuan logistik atau administrasi. Ini terasa seperti ia menghargai sudut pandangku sebagai seorang desainer juga. Aku rasa itu akan sangat cantik dan unik, Daniel. Tapi apakah tidak terlalu rumit untuk diwujudkan dengan kondisi struktur yang ada? Ia tertawa kecil.
Suara tawanya yang lepas itu begitu indah di telingaku. Tidak ada yang terlalu rumit jika kita punya niat dan teknologi yang tepat. Ayo. Kemudian, ia meraih tanganku yang berada di atas pegangan kursi rodanya dan menggenggamnya erat. Terima kasih. Ayo. Untuk segalanya. Kamu adalah inspirasiku, semangatku yang baru. Jantungku berdegup kencang. Sebuah debaran yang tak terlukiskan. Itu adalah sentuhan publik pertama kami, sebuah genggaman tangan yang penuh makna, sebuah deklarasi yang tak membutuhkan kata-kata. Orang-orang di sekitar kami mungkin tidak menyadarinya, sibuk dengan pameran, tapi bagiku, itu adalah pengakuan yang nyata, sebuah janji tanpa kata yang terukir dalam jiwa. Daniel tidak lagi malu berada di dekatku, bahkan bangga. Rasa cemburu yang dulu kurasakan terhadap Sarah kini sirna sepenuhnya. Digantikan oleh rasa yakin yang kuat bahwa akulah tempat Daniel menemukan ketenangan, kebahagiaan, dan semangat hidup. Kami kembali ke rumah sore itu dengan membawa banyak ide baru, tumpukan brosur, dan semangat yang meluap-luap. Daniel bahkan mulai memikirkan nama untuk perusahaannya, InnoSpace Architecture. Ia ingin menciptakan ruang yang inovatif, indah, dan inklusif bagi semua orang, terlepas dari kondisi fisik mereka. Ia bahkan sudah membayangkan slogan dan logo perusahaannya. Aku tahu, impian ini tidak hanya miliknya, tetapi juga impian kami berdua. Dari seorang art yang menikah demi balas budi, aku kini telah bertransformasi menjadi seorang istri yang mendampingi suaminya mewujudkan impian, seorang partner yang berbagi visi, dan seorang teman hidup yang saling mendukung. Masa depan terasa cerah, penuh dengan kemungkinan tak terbatas, dan kami siap melangkah bersama, bergandengan tangan, di setiap langkahnya, membangun impian kami di atas fondasi cinta dan pengertian yang kokoh. Kehidupan kami setelah pameran arsitektur itu terasa seperti dongeng yang mulai terwujud nyata, lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Setiap hari adalah petualangan baru, penuh dengan diskusi tentang desain yang inovatif, sketsa-sketsa yang memenuhi meja kerja, dan tawa yang mulai sering mengisi ruangan, mengusir kesunyian yang dulu akrab. Daniel benar-benar telah kembali. Ia tidak lagi bayangan dari dirinya yang dulu. Senyumnya lebih sering merekah, memancarkan kebahagiaan yang tulus, dan matanya yang biru memancarkan gairah yang kuat untuk hidup dan berkarya. Ia tak lagi mengurung diri dalam kamar, bahkan mulai mau berinteraksi dengan Mr. dan Mrs. Smith dengan lebih terbuka, berbagi ide dan cerita. Orang tuanya pun semakin bahagia melihat perubahan drastis pada putra mereka, seolah melihat mukjizat terjadi di depan mata. Aku merasa sangat bahagia. Kebahagiaan Daniel menjadi kebahagiaanku. Aku tak pernah menyangka bahwa pernikahan yang dimulai dari sebuah janji dan balas budi ini akan berujung pada perasaan sehangat, sedalam, dan seindah ini. Aku mencintainya, mencintai Daniel dengan segala kekurangan fisiknya, dengan segala luka batinnya, namun juga dengan kekuatan, kecerdasan, dan kebaikan hati yang dimilikinya. Dan aku merasa, dari caranya menatapku, dari genggaman tangannya yang kini tak lagi kaku, bahkan sering mencari tanganku, Daniel pun merasakan hal yang sama. Kami berdua telah menemukan kenyamanan dan kebahagiaan satu sama lain. Namun, di tengah kebahagiaan yang bersemi, takdir seringkali menyimpan ujian tak terduga, seolah menguji seberapa kuat fondasi yang telah kami bangun. Suatu pagi, saat aku sedang membantu Daniel mempersiapkan diri untuk sesi fisioterapi, ia terlihat sangat bersemangat hari itu. Tiba-tiba ia mengeluh sakit kepala hebat. Wajahnya pucat pasi, seperti kertas putih, dan ia tampak sangat kesakitan, meremas pelipisnya dengan kuat. Daniel, ada apa? Kamu kenapa? Tanyaku panik, segera mendekat dan menopang tubuhnya. Kepalaku sakit sekali. Ayu, bisiknya, suaranya lemah dan bergetar, disertai ringisan kecil. Aku segera memanggil Mr. dan Mrs. Smith yang sedang sarapan di bawah. Mereka datang dengan wajah cemas, melangkah tergesa-gesa mendengar suaraku yang panik. Daniel kemudian mulai mengalami kejang-kejang ringan, tubuhnya bergetar tak terkendali. Panik yang luar biasa menyelimuti kami bertiga. Mr. Smith segera menelepon ambulans dengan tangan gemetar, sementara Mrs. Smith terus merapal doa. Rumah yang tadinya penuh tawa dan semangat, kini kembali diselimuti ketegangan dan kecemasan yang mencekam. Suara sirena ambulans yang meraung-raung memecah keheningan pagi, membawa Daniel dilarikan ke rumah sakit. Aku ikut mendampinginya di ambulans, menggenggam tangannya erat.
Tangannya terasa dingin dan gemetar, dan kulihat keringat dingin membanjiri dahinya. Aku terus membisikkan kata-kata penyemangat. Kamu kuat, Daniel. Kamu pasti sembuh. Aku di sini, berharap ia bisa mendengarku dan merasa sedikit lebih tenang. Di rumah sakit, Daniel segera ditangani oleh tim dokter dan perawat yang cekatan. Aku, Mr. Smith, dan Mrs. Smith menunggu di ruang tunggu dengan hati yang hancur. Setiap detik terasa seperti jam. Mrs. Smith terus menangis dalam pelukan suaminya. Air mata tak henti mengalir. Aku mencoba menenangkan mereka, mengusap punggung Mrs. Smith, meskipun hatiku sendiri bergejolak hebat, dilingkupi ketakutan yang mendalam. Semua ketakutan yang kupikir sudah sirna, kini kembali menghantuiku dengan kekuatan penuh. Apakah Daniel akan baik-baik saja? Akankah ia kembali? Setelah berjam-jam penantian yang menyesakan, yang terasa seperti sebuah kekekalan, dokter akhirnya keluar dari ruangan pemeriksaan. Wajahnya terlihat serius, tidak ada senyum sedikit pun, menambah kecemasan kami. Bagaimana keadaan Daniel, dokter? Tanya Mr. Smith tak sabar, suaranya nyaris berbisik. Dokter menghela napas panjang, sebuah isyarat yang tidak menyenangkan. Tuan dan Nyonya Smith, Nyonya Ayu, kami sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk CT scan dan MRI otak. Hasilnya menunjukkan adanya komplikasi saraf yang tidak terduga akibat cedera lama dari kecelakaan yang pernah dialami Tuan Daniel. Ada penekanan serius di bagian otaknya, yang menyebabkan gejala kejang dan sakit kepala hebat yang Anda saksikan tadi. Jantungku serasa berhenti berdetak. Komplikasi saraf. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, membawa bayangan gelap. Apakah ini berbahaya, dokter? Tanya Mrs. Smith. Suaranya tercekat, air mata kembali membanjiri pipinya. Dokter mengangguk pelan, tatapannya penuh simpati. Kami harus jujur. Kondisi ini sangat serius dan mendesak. Jika tidak segera ditangani, bisa berakibat fatal. Ada dua pilihan utama yang kami miliki untuk Tuan Daniel. Operasi segera atau pengobatan jangka panjang dengan risiko yang sangat tinggi, di mana gejalanya bisa kambuh kapan saja dan memburuk. Operasi? Tanyaku, memberanikan diri. Bisakah itu menyembuhkannya? Ya. Operasi adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan penekanan pada otak itu secara permanen. Jawab dokter, ekspresinya serius. Namun, perlu saya tekankan, operasi ini memiliki risiko yang sangat besar. Otak adalah organ yang sangat kompleks. Ada kemungkinan Daniel akan kehilangan lebih banyak fungsi motoriknya, mungkin lumpuh total, atau bahkan yang terburuk, ia mungkin tidak akan pernah bangun lagi dari meja operasi. Dunia terasa berputar. Risiko fatal. Kehilangan fungsi motorik yang lebih parah. Tidak bangun lagi. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, menjadi sebuah bisikan menakutkan. Aku menatap Mr. dan Mrs. Smith. Wajah mereka pucat pasi, terguncang hebat oleh berita ini. Semua harapan yang telah kami bangun bersama, semua impian masa depan yang baru saja bersemi begitu indah, kini dipertaruhkan di ambang jurang yang menakutkan. Ini adalah ujian terbesar bagi kami, sebuah badai yang jauh lebih dahsyat dari sekadar padamnya listrik atau penolakan awal Daniel. Kami harus membuat keputusan yang akan menentukan nasibnya. Ruang tunggu rumah sakit terasa pengap dan dingin, meskipun pendingin ruangan menyala penuh. Setiap detik terasa memanjang, mencekik. Kata-kata dokter berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak. Risiko fatal, lumpuh total, tidak bangun lagi. Mr. dan Mrs. Smith terpaku di sofa empuk. Wajah mereka seputih kertas, terpahat dalam ekspresi syok dan putus asa. Mrs. Smith sesekali terisak pelan. Air mata mengalir tanpa henti membasahi pipinya yang keriput. Mr. Smith menggenggam tangan istrinya erat, matanya menatap kosong ke depan, seolah jiwanya ikut pergi bersama ketidakpastian. Aku merasakan ketakutan yang mencekam dan menusuk hingga ke ulu hati. Ini bukan hanya tentang Daniel, bukan hanya tentang hidupnya yang kini dipertaruhkan, tapi juga tentang semua harapan yang telah kami bangun bersama. Impian, Innospace Architecture, yang baru saja kami susun dengan semangat, tawa lepas yang baru saja kembali mengisi rumah, janji masa depan yang mulai terukir jelas dalam benak kami. Semuanya terancam, tergantung pada sebuah keputusan yang harus diambil dalam waktu singkat. Kita harus bagaimana, nak?
Mrs. Smith akhirnya memecah keheningan yang menyiksa. Suaranya parau dan bergetar, seolah ia kehilangan arah. Ia menatapku, matanya yang sembab mencari kekuatan atau jawaban. Seolah aku memiliki kebijaksanaan yang lebih besar di saat genting ini. Mr. Smith menghela napas berat, punggungnya sedikit membungkuk karena beban pikiran. Kita tidak punya banyak waktu. Dokter bilang harus segera diputuskan. Setiap detik berharga. Pikiranku berpacu, melesat cepat mencoba menimbang semua pilihan. Operasi, dengan risiko yang mengerikan dan bayangan kemungkinan terburuk, atau pengobatan jangka panjang yang tidak menjamin kesembuhan, hanya menunda waktu, dan potensi komplikasi yang semakin parah sewaktu-waktu. Kedua pilihan terasa seperti pisau bermata dua, siap melukai. Tapi ada satu hal yang terus terngiang di benakku, sebuah visi yang tak bisa kuhilangkan, semangat Daniel yang baru saja kembali. Ia berjuang keras untuk menemukan kembali tujuannya, untuk bangkit dari keterpurukan. Apakah kami bisa membiarkan dia kembali terpuruk dalam kesakitan, atau bahkan kehilangannya karena penundaan? Aku teringat tatapan Daniel saat ia berbicara tentang arsitektur, tentang bagaimana ia ingin menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain. Aku ingat tawa kecilnya yang lepas ketika kami mendiskusikan desain, dan genggaman tangannya yang pertama di pameran, yang penuh makna. Aku tahu, hidup tanpa tujuan, tanpa harapan, akan jauh lebih menyakitkan bagi Daniel daripada menghadapi risiko apapun. Ia pantas mendapatkan kesempatan untuk hidup, untuk bermimpi. Kita harus memilih operasi, kataku, suaraku mantap dan jelas, mengejutkan Mr. dan Mrs. Smith, bahkan diriku sendiri. Keyakinan itu muncul begitu saja, sebuah dorongan dari dalam hati. Mereka menatapku terkejut, mata mereka membesar. Tapi ayo, risikonya. Mrs. Smith berkata, suaranya dipenuhi ketakutan. Saya tahu risikonya, Nyonya, ujarku, mencoba meyakinkan, menatap lurus ke mata Mrs. Smith. Tapi Daniel baru saja menemukan kembali semangat hidupnya. Ia punya impian besar yang ingin ia wujudkan. Jika kita tidak melakukan operasi, ia akan terus kesakitan, terancam komplikasi yang bisa muncul kapan saja, dan mungkin suatu saat akan lebih parah lagi. Ia akan kembali terpuruk dalam kegelapan. Saya percaya Daniel kuat. Dia pasti bisa melewati ini. Dia seorang pejuang. Aku menggenggam tangan Mrs. Smith, mengalirkan keyakinanku padanya. Kita harus memberinya kesempatan terbaik untuk sembuh total, Nyonya. Untuk mewujudkan mimpinya, untuk hidup. Mr. Smith menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ada kelegaan yang samar di sana, sebuah beban berat yang mulai terangkat. Kamu benar, Ayu. Dia pantas mendapatkan kesempatan ini. Ia menoleh pada istrinya, yang masih ragu. Kita harus percaya pada dokter dan pada Daniel, sayang. Mrs. Smith masih ragu, air mata masih menetes. Namun melihat keyakinanku yang membara dan dukungan penuh dari suaminya, ia akhirnya mengangguk pelan, menyerahkan keputusannya. Baiklah, kalau itu yang terbaik untuk Daniel, saya setuju. Kami segera menemui dokter yang menunggu dengan sabar. Kami menyampaikan keputusan kami untuk melakukan operasi. Dokter menjelaskan lagi secara rinci risiko-risiko yang mungkin terjadi, dari pendarahan hingga kerusakan saraf lebih lanjut, namun kami sudah membulatkan tekad. Mereka akan mempersiapkan Daniel untuk operasi secepatnya, proses yang akan memakan waktu berjam-jam. Sebelum Daniel dibawa ke ruang operasi, kami diizinkan menemuinya. Ia terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat pasi karena obat. Penenang, tapi matanya masih memancarkan kekuatan yang luar biasa, seolah ada bara api yang tak bisa padam. Aku mendekat, menggenggam tangannya erat, merasakan suhu tubuhnya yang dingin. Daniel, kamu akan dioperasi, kataku, mencoba menahan air mataku yang sudah menggenang. Ini akan berat, sangat berat, tapi kamu harus kuat. Aku akan menunggumu. Kami semua akan menunggumu kembali. Daniel tersenyum tipis, senyum yang penuh keyakinan. Aku tahu, Ayu. Aku percaya padamu. Aku percaya pada kita. Aku akan kembali. Ia meremas tanganku, genggaman yang terasa begitu kokoh. Selesaikan desainnya ya. Kita punya banyak pekerjaan setelah ini. Kita punya mimpi yang harus kita wujudkan. Kata-katanya memberiku kekuatan yang luar biasa,
mengusir sedikit rasa takut yang tersisa. Ia tidak takut. Ia punya tujuan. Ia punya kami, dan itu cukup. Aku mengangguk, mencoba tersenyum sekuat tenaga, meski air mata sudah membasahi pipiku. Pasti, Daniel. Kita akan selesaikan bersama. Semuanya. Kemudian, perawat datang, dan Daniel dibawa pergi. Aku hanya bisa melihat punggungnya menjauh, perlahan menghilang di balik pintu ganda ruang operasi, membawa serta semua harapan dan impian kami. Aku berjanji pada diriku sendiri, dan pada Daniel, aku akan menjaganya, dan aku akan memastikan dia bangun lagi, untuk mewujudkan impian kami bersama. Penantian panjang yang mendebarkan, penuh dengan doa dan harapan, kini dimulai. Jam-jam berlalu dengan sangat lambat, terasa menyiksa dan tak berujung, seolah waktu berhenti berputar di ruang tunggu rumah sakit yang berbau antiseptik. Setiap dentang jam di dinding, setiap menit yang lewat, terasa seperti palu yang memukul jantungku, membawa kecemasan yang mendalam. Mr. dan Mrs. Smith duduk di sampingku, tangan mereka saling menggenggam erat, wajah mereka tegang dan mata mereka tak lepas sedikit pun dari pintu ruang operasi yang tertutup rapat. Ada beberapa kerabat lain yang datang, mencoba memberi dukungan dan kata-kata penghiburan, namun keheningan yang menyelimuti kami terasa lebih berat daripada setiap ucapan simpati. Kami semua terjebak dalam pusaran kekhawatiran yang sama. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba fokus pada janji Daniel yang terakhir. Kita punya banyak pekerjaan setelah ini. Kata-kata itu adalah jangkar yang menahanku agar tidak larut dalam keputusasaan yang mengancam. Aku terus merapal doa, tak henti-hentinya memohon kepada Tuhan agar Daniel selamat dan bisa kembali padaku, pada kami, untuk melanjutkan impian yang telah kami bangun bersama. Aku tahu ini adalah pertempuran terbesar dalam hidupnya, dan aku harus tetap kuat demi dia, demi harapan kami. Kurasakan genggaman tangan Mrs. Smith di tanganku. Ia menatapku, air mata masih mengalir di pipinya, namun ada sedikit ketenangan yang samar di matanya, seolah ia menemukan kekuatan dalam diriku. Kamu kuat sekali, Ayu, bisiknya, suaranya parau karena tangis. Terima kasih sudah ada di sini untuk Daniel. Terima kasih sudah memberinya harapan. Aku hanya bisa tersenyum tipis, menahan air mata agar tidak tumpah membanjiri wajahku. Kekuatanku berasal dari Daniel, dari cintaku padanya yang kini kusadari telah tumbuh begitu dalam, jauh melampaui ikatan pernikahan yang bermula dari balas budi. Aku menyadari betapa pentingnya dia bagiku, bukan hanya sebagai tanggung jawab yang harus kupikul, tapi sebagai bagian dari jiwaku, separuh nafasku. Tiba-tiba, lampu indikator berwarna merah di atas pintu ruang operasi padam, digantikan dengan lampu hijau. Jantungku melonjak, berdegup kencang hingga terasa di telinga. Beberapa saat kemudian, pintu ganda itu terbuka perlahan. Dokter keluar, bersama tim perawat yang terlihat lelah namun terlihat tenang. Kami bertiga segera berdiri serentak, menghampiri mereka dengan langkah tergesa-gesa. Bagaimana, dokter? Bagaimana keadaan Daniel? Tanya Mr. Smith tak sabar, suaranya tercekat dan penuh harap. Dokter menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis, senyum yang membawa kelegaan yang luar biasa. Operasi berjalan lancar. Kami berhasil mengangkat penekanan di otaknya. Daniel, selamat. Kelegaan yang luar biasa, tak terlukiskan dengan kata-kata, langsung membanjiri diriku. Air mata yang selama ini kutahan dengan sekuat tenaga akhirnya tumpah ruah, mengalir deras membasahi pipiku. Mrs. Smith langsung ambruk, menangis bahagia dalam pelukan suaminya, mengucapkan syukur berulang kali. Mr. Smith berulang kali mengucapkan terima kasih pada dokter dan timnya, suaranya bergetar karena emosi. Syukurlah. Syukurlah ya Tuhan, Engkau masih memberinya kesempatan, bisik Mrs. Smith di antara isakannya, memanjatkan doa syukur. Apakah dia akan sadar, dokter? Kapan? Tanyaku, masih terisak, memandang wajah dokter yang ramah. Dia sudah melewati masa kritis. Sekarang tinggal menunggu dia pulih dari pengaruh obat bius. Jelas dokter, nada suaranya menenangkan. Tapi proses pemulihannya akan panjang dan butuh kesabaran. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan terbaik, dia akan kembali seperti sedia kala, mungkin bahkan lebih baik. Kemungkinan terburuk, ia akan mengalami kesulitan dalam menggerakkan tubuhnya lebih jauh, atau mungkin ada dampak pada ingatannya. Namun,
Kami akan terus memantau dan memberikan yang terbaik. Hatiku kembali berdebar, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena harapan yang besar dan optimisme. Setidaknya, Daniel selamat. Setidaknya, ia masih ada. Itu adalah hal yang paling penting. Kami akan memindahkannya ke ruang ICU untuk observasi lebih lanjut selama beberapa hari ke depan. Lanjut dokter. Kalian bisa menjenguknya sebentar, tapi jangan terlalu lama. Dia butuh istirahat total. Kami mengikuti perawat menuju ruang ICU. Di sana, Daniel terbaring di ranjang, tubuhnya dipenuhi selang infus dan alat-alat medis yang berbunyi teratur. Wajahnya masih pucat pasi, namun napasnya teratur dan dalam, sebuah tanda kehidupan yang nyata. Aku mendekat perlahan, menggenggam tangannya yang kini terasa hangat. Kehangatan itu adalah tanda kehidupan, tanda bahwa ia telah berjuang dan menang melawan maut. Daniel, kamu sudah berhasil melewatinya. Bisikku, air mataku kembali menetes, kali ini air mata syukur. Kamu kuat sekali. Aku bangga padamu. Mrs. Smith mengusap kepala Daniel dengan lembut, memanjatkan syukur tak henti-henti kepada Tuhan. Mr. Smith menepuk bahu putranya dengan bangga, matanya berkaca-kaca. Kami hanya bisa berada di sana sebentar, mengamati setiap detak jantungnya di monitor, sebelum perawat dengan sopan meminta kami keluar untuk memberinya istirahat. Malam itu, meskipun Daniel masih belum sadar sepenuhnya, ada kedamaian yang nyata di hati kami. Badai telah berlalu, dan ia berhasil melaluinya. Kini, tantangan baru menanti. Proses pemulihan Daniel yang akan sangat panjang dan membutuhkan dedikasi penuh. Aku tahu ini akan menjadi jalan yang panjang dan penuh perjuangan. Namun aku tidak sendirian. Aku memiliki Daniel, dan Daniel memiliki kami. Kami akan melewati ini bersama, selangkah demi selangkah, menuju impian yang telah kami bangun dan yang kini terasa semakin nyata di depan mata.